Ketika gadis cantik bisu rela menikah dengan pria tampan berhati dingin demi kebahagiaan keluarganya. Hingga selama bertahun-tahun, ia tak pernah berhubungan suami istri karena tak pernah merasakan getaran cinta selama hidup bersama. Gadis cantik ini bernama Hiju, seorang wanita yang bekerja sebagai juru bahasa isyarat di sebuah media. Sekilas ia sangat sempurna karena selain cantik, kepribadiannya pun sangatlah lembut. Namun sayang, ia tak bisa berbicara. Ia memiliki suami yang tidak mencintainya karena hanya terikat pernikahan kontrak. Keduanya sebenarnya sudah menikah selama 3 tahun, namun hidup seolah tak pernah bersama. Pekerjaan sang suami yang bernama Saan adalah seorang juru bicara dalam pemerintahan, sehingga ia harus banyak tampil dan dikenal masyarakat luas. Rupanya alasan Saan merahasiakan pernikahannya karena pada awalnya ia seharusnya menikah dengan kakak Hiju yang bernama Hong In Ah. Dalam pernikahan, Hiju hanya dijadikan Sandra sebagai pengantin pengganti. Ia bahkan diminta untuk menandatangani perjanjian pranikah, yakni dilarang meminta cerai dan melakukan hal-hal yang tidak disukai suami dan keluarganya. Hal tak terduga pun terjadi di saat Hiju selesai bertemu dengan mertua dan ibunya. Saat di perjalanan, mobil yang ia gunakan tiba-tiba saja tak bisa dikendalikan. Kecepatan mobil terus meningkat, radio berbunyi sendiri, sampai-sampai ia kesulitan untuk menyetir di tengah derasnya hujan. Ingatannya kembali ketika Hiju menerjemahkan sebuah kabar terjadinya peretasan pada sebuah mobil, dan semua ciri-ciri peretasan mobil yang dirinya tahu dialaminya saat itu juga. Dengan cepat ia mencari jalanan lenggang dan sepi. Seorang pria mulai mendekatinya yang terlihat menggunakan jas hujan, topi, dan masker hitam. Wanita bisu ini pun mulai merasa panik dan berusaha mengunci pintu mobil, namun kembali terbuka oleh si peretas. Dengan mudahnya, si pria masuk ke dalam mobil Hiju dan berusaha menghubungi Saan. Ia mengancam akan menghabisi istrinya dan bahkan sudah menodongkan senjata ke leher Hiju hingga meminta tebusan. Namun hal yang diucapkan Saan justru di luar dugaan. Ia menyuruh si pelaku untuk menghabisi istrinya jika memang pelaku sedang menyekapnya. Terlebih selama ini, selain keluarga, tak ada yang tahu jika Hiju adalah istri dari Saan. Saat itu, Saan hanya menganggap ancaman tersebut sebagai bentuk penipuan di tengah isu politik menjelang Pilpres. 시체가 나오거든. 할 거면 빨리 해. Ketika Hiju mengetahui bahwa Saan sama sekali tak peduli dengan nyawanya, hatinya pun terasa sangat sakit. Ia bahkan berteriak seperti orang gila dan meminta penipu tersebut untuk menelpon suaminya lagi. Dan untuk pertama kalinya, Hiju yang selama ini disangka bisu ternyata bisa berbicara. Bahkan kalimat yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah umpatan untuk suaminya sendiri. Seketika Hiju tak bisa menahan air matanya. Ia lalu menginjak pedal gas dengan kuat hingga mobil yang dikendarainya menabrak polisi tidur di hadapannya dan membuat mobil kehilangan arah sebelum berputar di jalanan dan akhirnya terperosok. Setibanya di rumah, Hiju yang masih merasa syok dengan kejadian yang baru saja menimpanya bergegas untuk membersihkan diri. Walau nyatanya Hiju selamat, namun ketakutan dan bayangan penculik itu masih terngiang di kepalanya. Apalagi saat bercermin, Hiju melihat pelipis dan lehernya yang terluka. Karena tak ingin siapapun mengetahui hal ini, ia pun segera memplester lukanya dan mengobatinya. Seusai melakukan konferensi pers, Saan bergegas pulang karena ia mulai cemas akan keberadaan istrinya. Setibanya di rumah, barulah ia bisa lega karena melihat Hiju dalam keadaan baik-baik saja dan sedang menyiapkan makan malam. Saan pun mengajaknya pergi dalam sebuah acara di Kedutaan Besar Inggris. Hiju sempat tak ingin datang, namun pada akhirnya ia mendampingi Saan bukan sebagai istri, melainkan sebagai penerjemah bahasa isyarat. 제 약점이니까요. Mendengar pengakuan itu membuat mood Hiju seketika memburuk. Untuk menenangkan diri, Hiju pun pergi ke toilet, sementara Saan mendapatkan telepon dari penipu itu lagi. Dan kali ini, ancaman sudah terdengar serius, bahkan membuat anak dari calon presiden itu ketakutan. Ia takut istrinya dalam keadaan bahaya, yang saat itu tak tahu ada di mana. Percakapan antara Saan dan penelpon terus terjadi dengan sengit.
Pelaku juga menceritakan tentang kondisi Hee-ju kemarin saat nyawanya hampir melayang. Namun Saan justru tak peduli pada istrinya sendiri. Ia lantas memberikan waktu sampai esok hari untuk mengambil keputusan dan percakapan itu pun diakhiri. 잘만 떠들더니 왜 아무 말이 없어? Dari balik toilet wanita, tak disangka penelpon tersebut adalah Hee-ju sendiri. Ia rupanya bisa berbicara dan mengungkapkan semua rahasia suaminya melalui telepon dengan teknologi pengubah suara menjadi pria dan menggunakan nomor dari si pelaku penculikan. Mendengar semua rahasia pernikahannya yang diketahui oleh si penelpon, Saan merasa frustasi dan bahkan saking kesalnya, ia meninju tembok sampai tangannya terluka dan berdarah. Rasa takut karena ekspresi suaminya mendadak berubah, Hee-ju pun hendak kabur saat ia keluar dari toilet. Namun ternyata Saan mengajaknya ke ruangan gelap dan bertanya apakah ada sesuatu yang Hee-ju sembunyikan darinya perihal kecelakaan yang dialami Hee-ju di malam sebelumnya. Setelah mengetahui jika sang istri benar-benar mengalami kejadian yang buruk, Saan pun merasa iba. Ditambah lagi saat ia memeriksa bagian leher dan pelipis Hee-ju yang terdapat bekas luka. Mulai saat itu, ia juga akan memperkerjakan pengawal pribadi agar keamanan Hee-ju tetap terjaga. Tak lama kemudian, Do-jae melaporkan jika sepertinya pelaku berasal dari organisasi yang cukup terampil karena mereka menggunakan alamat IP yang berubah-ubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Saan lalu memerintahkan untuk memeriksa semua daftar tamu yang datang dalam pesta kedutaan karena pelaku seolah tahu persis tentang keluarganya dan apa saja yang sedang ia kerjakan di sana, termasuk jenis hidangan di acara. 홍희주 씨 귀가합니다. 2층으로 오세요. Sementara itu di rumahnya, Hee-ju memutar rekaman perbincangannya dengan Saan dan merasa yakin jika kini ia berhasil membuat sang suami ketakutan. Ia pun berniat memanfaatkan telepon tersebut untuk mencapai tujuannya yang tak lain adalah perceraian. Kedatangan Saan membuat Hee-ju terkejut karena pria itu hendak meminta kunci mobil dan berniat memeriksa keadaan mobil Hee-ju setelah mengalami kecelakaan. Tak banyak yang Saan temukan, kecuali jok kursi yang tercabik-cabik oleh senjata tajam. Menyadari jika di malam itu Hee-ju sempat mengumpat, ia pun panik karena takut jika kamera dashboard pasti merekam suaranya yang bisa membongkar rahasia jika selama ini ia tidaklah bisu. Hee-ju pun berlari menghampiri sang suami di parkiran, namun sepertinya Saan tidak menemukan hal mencurigakan pada kamera itu. Ia lantas meminta seseorang untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar TKP. 개인적인 부탁인데 은밀하게 처리해야 돼서. Saan bertanya bagaimanakah cara Hee-ju pulang dalam kondisi mobil yang tak bisa lagi digunakan. Terungkap jika sesaat setelah kecelakaan terjadi, Hee-ju dan pelaku sama-sama pingsan akibat menabrak pembatas jalan. Khawatir polisi akan datang, pelaku pun segera kabur setelah ia siuman. Ia bahkan tak sempat memperhatikan HP-nya yang ternyata ketinggalan. Hee-ju lantas memanggil jasa derek mobil dan saat itulah ia baru menyadari jika ponsel pelaku tertinggal di dalam mobilnya. Saan lalu melarang Hee-ju untuk bekerja sementara waktu, namun ternyata Hee-ju sudah ada janji untuk bekerja di pengadilan sebagai penerjemah penggugat yang tunawicara. Keesokan harinya, usai melakukan pekerjaannya, Hee-ju dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang membuatnya takut saat ia berada di sebuah toilet dan harus bersembunyi. Karena tak menemukan Hee-ju di sekitaran toilet, membuat si pengawal kehilangan jejak dan mengira jika Hee-ju telah diculik. Namun ternyata pria yang Hee-ju temui adalah seniornya saat di kampus yang bernama Sang-woo. Keduanya terlihat dekat padahal sudah lama tak saling bertemu. Foto sang istri bersama pria lain rupanya cukup membuat Saan merasa cemburu, mengingat Sang-woo adalah pria tampan dan sangat karismatik. Sepertinya pria itu memang mengagumi Hee-ju karena ia sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengannya. Sang-woo bahkan sangat paham bahasa isyarat sehingga ia dengan mudah berkomunikasi dengan Hee-ju. Setelah bertukar nomor HP, Hee-ju pun akhirnya pamit. Saan sendiri sedang memeriksa rekaman CCTV yang ternyata tak banyak memberikan informasi karena ada beberapa sudut jalan yang tidak terekspos. Semua tamu di acara kedutaan pun sudah diperiksa dan mereka adalah tamu resmi sehingga tak mungkin ada penyusup yang bisa masuk.
Saan meminta Do Jae agar tak sembarang menyebarkan berita mengenai keadaan istrinya karena publik pun belum ada yang tahu mengenai sosok istrinya yang sampai saat ini masih Saan rahasiakan. Saat rapat, Saan sebenarnya masih terganggu dengan kedekatan antara istrinya dengan seorang pria. Ia pun mulai kepikiran untuk memberikan pekerjaan pada Hee-ju sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. 대통령실 전담 수호 통역사 배치권. Setibanya di rumah, Hee-ju pun dibuat terkejut dengan kedatangan ibunya yang membawa ramuan tonik penyubur kandungan dan pakaian dinas malam. Sang ibu rupanya terus mendesak Hee-ju agar ia menjadi istri yang baik bagi Saan dan melayaninya dalam segala kebutuhan. Ia tak mau pernikahan Hee-ju kandas dan akan sangat berpengaruh bagi keuntungan bisnis kedua belah pihak keluarga. Padahal selama ini, nyatanya Hee-ju dan Saan tak pernah tidur bersama. Sebenarnya, jauh dalam lubuk hati Hee-ju, ia sangat ingin keluar dari pernikahan yang tak ubahnya bagaikan penjara. 인연이 뭐라는 거야? 잘 들어. Dengan menggunakan pakaian yang telah ibunya berikan, Hee-ju nekat menggunakan telepon milik pelaku untuk kembali menteror Saan. Ia bertindak sebagai pelaku seolah menginginkan sesuatu dari suaminya sendiri. Hee-ju kembali menghubungi Saan dan bertanya apakah Saan sudah menentukan pilihan dari ancaman sebelumnya. Saan pun dibuat penasaran mengapa pelaku bisa mengetahui tentang pernikahannya dengan Hee-ju. Karena sebenarnya tak ada yang tahu tentang fakta ini selain keluarga terdekat. Saan pun tak mau berkompromi lagi dengan si penelpon. Hee-ju sengaja mengirimkan foto seksinya agar Saan mempercayainya bahwa si pelaku mengetahui segala hal tentang kehidupan rumah tangga Saan dan bahkan sebuah tai lalat yang ada di paha wanita itu. Ia bahkan mengancam akan menyebarkan foto tersebut kepada publik. 벗겨본 적이 없는 거야? Setibanya di rumah, Hee-ju merasa khawatir jika Saan akan memeriksa tai lalat yang baru saja ia bahas. Namun ternyata Saan hanya ingin memberitahu tentang lowongan pekerjaan yang ada di kantor presiden. Saan menyebut jika Hee-ju ingin tetap bekerja, maka ia harus bekerja di sisinya. Saan teringat momen 3 tahun silam di awal-awal pernikahan yang sebenarnya Hee-ju sangat berusaha untuk melayaninya sesuai dengan anjuran sang ibu. Namun saat itu Saan terus mengabaikannya dan melarangnya untuk berpikir jika keduanya adalah suami istri. Hingga pada akhirnya, baik Saan dan Hee-ju bersikap dingin bagikan orang asing meskipun tinggal dalam satu rumah. Keesokan harinya, Saan menunjukkan perubahan sikap. Ia bahkan menyiapkan sarapan dan bertanya tentang pria yang ditemui Hee-ju di pengadilan. 놓친 게 아니면 뭔데? 뭐 했는데? Sementara Saan masih dibuat sibuk dan frustasi karena berbagai analisa pelaku, mulai dari suara, kepribadian, dan segala catatan kriminal pun tak ada yang mendapatkan titik temu. Do Jae justru curiga mengapa si pelaku terlihat dengan mudah masuk ke mobil Hee-ju saat kejadian penculikan waktu lalu. Hee-ju sendiri terlihat mengunjungi ayahnya di panti jompo. Pria itu diketahui mengalami demensia semenjak ditinggal oleh istrinya yang memilih pria kaya untuk dinikahi. Hee-ju juga menyesal mengapa ayahnya tak pernah mempertahankannya dan membiarkan ibunya berselingkuh hingga ayahnya pun mengidap gangguan mental. Di suatu malam, Hee-ju kembali menghubungi Saan, namun pria itu memintanya untuk menghubunginya dalam 5 menit lagi. Hingga beberapa menit bahkan jam kemudian, Saan tak bisa dihubungi yang membuat Hee-ju khawatir hingga ia tak bisa tenang. Setibanya di rumah, ia pun memastikan keadaan Saan, namun ternyata suaminya belum juga pulang. Menjelang dini hari, Hee-ju ketiduran di sofa untuk menunggu kepulangan suaminya. Selama di kantor, pikiran Saan tak fokus, terutama ketika ia mendapatkan telepon dari pelakunya. Di saat tim Saan sedang melacak si penelpon, mereka kedatangan pria mencurigakan dengan membawa paket makanan yang ternyata berisi bahan peledak yang seketika menghancurkan satu lantai gedung. Beruntungnya, kejadian itu tidak merenggut korban jiwa, sementara Saan dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, ia pun mengecek keadaan sang istri lewat pengawalnya dan menyebut jika keadaan Hee-ju baik-baik saja. Dari rekaman CCTV, Saan pun berniat mencari tahu siapakah pelakunya. Do Jae melarang Saan untuk melaporkan insiden ini pada polisi untuk menghindari pemberitaan di media. Dalam keadaan masih terpasang infusan, Saan pun nekat memaksa pulang. 어쩌시려고요? 경찰은 대변인 연관된 거 모릅니다. 그래서
Sementara itu, Hiju yang sedang menonton televisi dibuat terkejut dengan pemberitaan ledakan yang terjadi di kantor suaminya. Melihat Saan pulang dalam keadaan lusuh dan terluka, membuat Hiju merasa terkejut dan seketika gemetaran. Apalagi setelah Saan terus memojokkannya dan bertanya tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam rumah tangganya akhir-akhir ini. Ia pun hendak memeriksa tai lalat Hiju untuk menemukan adanya petunjuk. Sebenarnya, siapakah pelakunya? Ia pun curiga apakah benar si penelpon merupakan seseorang yang pernah menyentuh Hiju sebelumnya. Namun Hiju menolak saat roknya disingkapkan dan mengalihkan pertanyaan dan membahas mengenai keadaan suaminya pasca menjadi korban ledakan. Hiju pun merasa dilema apakah ia harus mengakui jika dirinya lah yang mengirim foto tempo hari. Namun ia pun tak tahu mengapa kini keadaannya justru semakin rumit. Hiju memilih tetap bungkam dan berpura-pura tak paham dengan maksud Saan yang ingin melihat bagian tubuhnya untuk memastikan sesuatu. Saan pada akhirnya batal memeriksanya dan meminta maaf karena telah membuat Hiju tak nyaman. 뭘 보려는 건지 모른다 이거지. Tak lama kemudian, Dujay pun menelpon dan menyebut jika pelaku ledakan sepertinya berhubungan dengan kasus pembakaran berantai yang selama 6 bulan terakhir menteror sekitar lokasi gedung. Sampai saat ini pun polisi juga masih melakukan pengejaran. Saan mulai curiga jika pelaku adalah 2 orang karena ledakan terjadi saat pria itu sedang menelponnya. Untuk berjaga-jaga, Saan lantas memeriksa HP sang istri apakah ada yang menyadapnya. Ia pun segera pergi dan meminta Hiju agar lebih berhati-hati selama di rumah. Hiju lalu mengambil HP pelaku dan menghapus foto yang kemarin ia kirimkan pada sang suami. Sementara itu, hubungan antara ibu Hiju dan besanya terlihat kurang akur. Keduanya datang untuk menemani suami masing-masing berlatih menembak. Ayah tiri Hiju bahkan membahas jika Saan adalah jubir yang sangat hebat dan berintegritas yang sangat mirip seperti kakeknya yang bernama Ketua Pait. Berpindah di suatu tempat, seorang pria berusia 40 tahunan terlihat sedang mengolah ikan untuk disajikan santapan. Sepertinya ia memiliki hubungan dengan pelaku ledakan karena dari sambungan telepon ia terdengar sedang membahas mengenai kejadian tersebut. Namun siapakah pria ini masih menjadi tanda tanya. Kembali pada Saan yang sedang memeriksa HP istrinya, ia pun tak sengaja membuka pesan sang istri dengan seorang pria yang tak lain adalah Sang Woo. Yang mana saat itu Sang Woo mengirimi Hiju foto kebersamaannya dulu dengan teman-temannya ketika mereka berada di sebuah panti asuhan. Saan pun pada akhirnya tahu jika di hari ini Sang Woo mengajak Hiju untuk makan bersama. Saat di kantor, Sang Woo berdiskusi dengan tim program stasiun TV mengenai kejadian-kejadian misteri yang mungkin pernah Sang Woo alami untuk ditayangkan dan dibahas pada program terbaru mereka. Sekilas Sang Woo bercerita tentang sebuah panti asuhan tempat ia dibesarkan mengingat ia anak yatim. 20 tahun silam, secara tak sengaja, Sang Woo mendatangi rumah megah di sekitar area panti asuhan yang merupakan milik keluarga kaya raya. Di sanalah ia bertemu dengan seorang bocil sepantaran asal kota Seoul. Meskipun perilaku bocah itu sedikit aneh, namun Sang Woo pada akhirnya berteman dan ia bermain bersama hampir setiap harinya. Hingga suatu ketika, ia melihat kejadian yang mengerikan di rumah tersebut yang membuatnya sangat terkejut dan memutuskan tak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Sang Woo tak sempat melanjutkan ceritanya karena jam kerjanya telah habis dan ia teringat jika ada jadwal makan bersama seseorang yang tak lain adalah Hiju. Setelah menerima laporan tentang bahan peledak yang digunakan pelaku, Sang An menuju ke restoran tempat istrinya akan janji temu. Suatu kebetulan, Yuri yang sedari dulu mengagumi Saan saat itu mengirimkan pesan untuk mengajaknya makan bersama. Saan langsung menyetujuinya dan mengajaknya bertemu di restoran yang sama dengan Hiju berada. Pada akhirnya, mereka berempat pun dipertemukan dalam kondisi yang sangat canggung dan bahkan Saan sengaja meminta untuk satu meja bersama. Hiju tak bisa menyembunyikan perasaan malunya ketika sang suami menyapanya dengan lembut. Saat itu, Saan sedikit terusik ketika Sang Woo terlihat sangat perhatian pada istrinya dan bahkan memotongkan daging untuk Hiju dan sangat paham dengan bahasa isyarat. Demi mencairkan suasana, Yuri menyebut jika Sang Woo dan Hiju adalah teman masa kuliah. Ia juga penasaran bagaimana bisa Saan mengenal Hiju. Setelah perbincangan yang cukup dingin, Saan tak menyangka jika ternyata Sang Woo berprofesi sebagai seorang psikiater dan masih melajang. Hiju tak nyaman karena Saan justru menguntitnya. Di dalam toilet ia berkata jika di antara dirinya dengan Sang Woo tak ada hubungan apapun dan murni hanya berteman.
Terlebih ia sudah sangat mengenal karakter Sang Woo. Mendengar Hee-ju yang seolah membela Sang Woo membuat Saan sedikit cemburu karena istrinya bahkan tak mengenal suaminya sendiri ataupun sebaliknya, padahal keduanya telah mengenal sejak 20 tahun silam. 좋은 사람이라고도 했고. 글쎄. Saat dilakukan olah TKP, Doo-jae dan polisi pun dikejutkan dengan ledakan di tempat yang tak jauh dari gedung. Doo-jae mengejar seorang pria misterius yang diduga kuat adalah pelakunya hingga ia berhasil meringkusnya setelah terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan. Penangkapan itu pun Doo-jae kabarkan pada Saan dan pelaku saat ini sedang diinterogasi polisi. Pria itu mengaku jika memang ia adalah pelaku pembakaran berantai, namun untuk kasus ledakan di gedung Saan ia mengaku tak tahu apa-apa. 어제는 아니라니까. 자식, 근데 Sementara itu, teror kini menghantui Hee-ju. Saat akan pulang dari suatu tempat dan hendak mengambil mobilnya di garasi bertingkat, Hee-ju dibuat panik karena tiba-tiba pintu garasi tertutup dan mengarahkan mobilnya ke berbagai penjuru, disertai dengan iringan musik bertajuk Call Me Now. Setelah mengalami kejadian buruk, Hee-ju pun langsung membuka HP si pelaku bertepatan saat suaminya pulang bekerja. Saan rupanya hendak mengembalikan handphone milik Hee-ju. Saat sang suami sedang keluar rumah untuk membeli minuman, Hee-ju memanfaatkan momen itu untuk memastikan agar Saan segera meninggalkan dirinya. Saan justru bertanya, apakah alasan si pelaku yang menginginkan ia bercerai dengan sang istri. Ia pun semakin yakin jika pelaku melakukan teror untuk kepentingan orang lain dan sampai kapanpun ia tak akan pernah menyerahkan Hee-ju padanya. 내가 홍희주를 정리하면 406이 얻는 건 뭡니까? Sesuai permintaan sang suami, Hee-ju setuju untuk melamar bekerja di kantor kepresidenan sebagai penerjemah. Ia bahkan menjamin jika tak ada kandidat lain yang lebih baik darinya. Di malam itu, Saan sengaja tidur di kamar Hee-ju dengan dalih ingin menjaganya karena ia memiliki firasat buruk. Meskipun sangat keberatan, namun pada akhirnya Hee-ju pun terpaksa membaringkan tubuhnya di sebelah sang suami. Keduanya pun saling menatap penuh gairah meskipun semalam tak terjadi hal yang intim. Scene memperlihatkan di masa lalu saat Hee-ju masih kecil, yang mana setelah insiden kecelakaan yang menimpa keluarganya, Hee-ju dipaksa untuk hidup layaknya orang yang memiliki trauma dan tak bisa berbicara agar membuat seorang ketua merasa bersalah. Ancaman ternyata tak hanya menimpa Saan dan Hee-ju saja. Ayah kandung Hee-ju yang ada di panti jompo terlihat dihampiri oleh seorang pria saat seorang perawat sedang mengambil selimut. Pria itu pun bahkan membawa ayah Hee-ju berkeliling tanpa sepengetahuan tim medis. Dengan ponsel milik ayah Hee-ju, pria yang diketahui memiliki dua warna mata yang berbeda segera menghubungi Hee-ju, yang seketika membuatnya panik karena ayahnya dalam bahaya. Sepertinya pria ini adalah orang yang sama dengan seseorang yang sedang memotong ikan sebelumnya. Si pria lantas menanyakan tentang ponselnya yang sedang digunakan oleh Hee-ju dan alasan mengapa Hee-ju mengancam suaminya sendiri. Ia tak keberatan jika Hee-ju menggunakan teleponnya untuk mengancam Saan karena ia juga berharap kehancuran pada pria itu. Di saat itu juga, Hee-ju langsung ke panti jompo untuk mengecek keberadaan ayahnya. Perawat menyebut jika ayahnya terpengaruh oleh obat tidur setelah ditemukan di semak belukar. Anehnya, saat ayahnya siuman, pria itu justru menyebut kalimat yang diduga merupakan perintah dari si pelaku agar Hee-ju terus menelpon Saan. Setelah kondisi ayahnya stabil, Hee-ju kembali ke Seoul diantar oleh dua detektif. Namun entah mengapa saat di perjalanan, tiba-tiba suara radio mobil diretas yang kembali mengingatkan Hee-ju pada pelaku yang seketika membuatnya mual dan memaksa untuk menepikan mobil. Di tengah keputusasaannya, dari kejauhan terlihat seorang mobil pejabat dengan pengamanan khusus datang menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah Saan. Saan mengaku akan membawa Hee-ju pulang karena keduanya suami istri. Ia juga meminta detektif untuk merahasiakan apa yang terjadi sampai Saan sendiri yang akan melapor pada petugas polisi. Ternyata sebelumnya, Saan yang sedang bersiarah bersama para pejabat tinggi mendapatkan telepon dari panti jompo yang mengabarkan keadaan ayah mertuanya. Hingga ia pun diberikan pengawalan petugas agar lebih cepat sampai di tujuan. Pada akhirnya, Saan juga menemukan keberadaan Hee-ju di tepi jalan dalam keadaan menyedihkan. Hee-ju tak menyangka dengan tindakan suaminya yang secara tiba-tiba mengakui statusnya sebagai istri.
Saan lalu mengajak Hiju pulang dan berjanji akan mengurus keamanan ayah mertuanya dan berharap Hiju untuk tetap tenang. Di dalam mobil itulah Saan pertama kalinya sekilas mendengar suara Hiju ketika ia sedang menangis sesenggukan. Ia pun memberikan sapu tangan miliknya untuk mengelap air mata Hiju. Sementara itu, Saan dan Hiju kini tiba di hotel karena di hari itu keduanya ada janji makan malam bersama orang tua Saan. Hiju membersihkan wajahnya yang tampak kusut, sementara Saan memesan layanan kamar untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan sang istri. Sampai saat ini, Saan belum berani melaporkannya kepada pihak polisi. Namun, jika keadaan semakin kacau, ia pun terpaksa harus meminta bantuan pada pihak berwenang. 억지로 털어놓게 할 수도 있어. 그런데 Ia pun meminta Hiju untuk mengaku jika memang ada hal yang ia sembunyikan sebelum polisi sendiri yang akan menginterogasinya. Melihat respon sang istri yang masih saja bungkam, Saan tak mau memaksanya karena menganggap jika keduanya memang tak sedekat itu untuk saling mencampuri urusan masing-masing. Ia pun meminta Hiju beristirahat sejenak, sementara dirinya akan bertemu dengan orang tuanya terlebih dulu. Melihat makanan yang Saan pesan, Hiju pun sempat penasaran karena makanan tersebut sama persis dengan yang ada di acara perjamuan duta besar, yang bahkan pernah Hiju ucapkan saat ia bertindak sebagai pelaku teror. Pembicaraan mereka pun terlihat sangat canggung sebab sang ayah menanyakan keberadaan Hiju yang tidak hadir. Ternyata acara makan malam tersebut membahas mengenai rencana Tuan Uyong yang akan melakukan syuting kegiatan sehari-hari menuju pencalonan presiden. Ia pun meminta Saan datang bersama istrinya. Tak lama kemudian, Hiju muncul setelah ia merasa jauh lebih tenang. Melihat kedatangan Hiju yang lesu dan tampak tak berguna, membuat Tuan Uyong mengucapkan kalimat yang menohok seolah ia tak memiliki anggota keluarga yang bisa dibanggakan selain putranya sendiri. Ia bahkan membahas mengenai kakak Hiju yang seharusnya menikah dengan Saan dan kekecewaannya terhadap ketua Hong yang telah menipunya karena mengirim gadis tunarungu sebagai pengganti putri sulungnya. Mendengar ucapan ayahnya yang sangat keterlaluan, Saan lantas mengajak Hiju untuk meninggalkan ruangan meskipun acara makan malam belum selesai. Saan menegaskan jika dirinya takkan pernah berpartisipasi dalam kampanye ayahnya. Melihat putranya yang bersikap kurang ajar, Tuan Uyong mengancam Saan karena sudah berani menentangnya. Menyadari sikap ayahnya yang menyinggung harga diri Hiju, Saan meminta maaf dan berharap agar istrinya tak sakit hati. Hiju yang masih terngiang dengan kode dari pelaku yang menyuruhnya untuk terus menghubungi pelaku seperti sebelumnya benar-benar membuatnya sangat frustasi dan berniat membuang HP itu. Niatannya pun ia urungkan karena Saan memergokinya. Sedikit Hiju termotivasi saat teman-teman memberikan dukungan terkait niatan Hiju untuk mendaftar sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Singkat cerita, proses perekrutan penerjemah di kantor presiden akhirnya dibuka, menyisakan beberapa kandidat yang maju dalam babak terakhir sebanyak 3 orang, termasuk diantaranya adalah Hiju. Mereka diuji untuk menerjemahkan pidato yang dibawakan oleh Saan di sebuah acara kenegaraan. Di ruang kerjanya, Saan juga memantau sang istri yang tampak sangat terampil menerjemahkan dan tak ada salah sedikit pun. Pada akhirnya, Saan memutuskan untuk menguji kandidat secara langsung yang membuat Hiju seakan tertekan karena Saan curiga mengapa ia bisa menghafal semua tentang isi pidatonya dan bahkan Hiju menerjemahkannya lebih cepat sebelum Saan memulai berbicara. 지금부터 내가 묻는 말에 사실대로 답변해주기 바랍니다. Jawaban Hiju pun sangat mengejutkan karena ternyata ia telah menguasai semua pidato Saan yang ditayangkan secara acak dan bahkan dari tahun ke tahun. Ternyata Hiju memang telah menghafal semuanya sebagai bahan latihan dan memperhatikan titik artikulasi antara bibir dan pergerakan gigi Saan. Saan tak menyangka jika kini sang istri benar-benar ingin membuktikan kemampuan diri dan rupanya Hiju juga sangat terobsesi pada dirinya meskipun Hiju mengakui jika hal itu sebuah kegilaan. Pada akhir wawancara, sengaja Saan menguji Hiju dengan kalimat yang harus ia terjemahkan yang berisi tentang ironi rumah tangga yang tak adanya rasa terbuka satu sama lain karena tak ada rasa cinta di dalamnya meskipun sudah menikah selama bertahun-tahun. Ucapan itu pun seolah menggambarkan pernikahan keduanya yang hambar dan bahkan saling masih mencurigai. 두 사람은 서로의 속마음을 터놓지 못하고
Menyadari sikap Saan terhadap Hiju barusan membuat seorang bawahan lantas bertanya apakah Hiju akan diterima. Karena sebenarnya ia juga sangat berharap pada kemampuan Hiju dan menyukai penampilannya yang terlihat totalitas. Sembari memandang wajah Hiju dalam sebuah foto, ingatan Saan kembali ke masa-masa saat keduanya masih remaja. Dalam acara perjamuan keluarga, ternyata hubungan antara keluarga Tuan Uijung dan Ketua Hong sudah mulai terjalin. Saan terlihat sedang menepi dari keramaian karena ia tak berselera makan dengan menu yang ada, yang kebanyakan berbahan dasar ikan mentah. Saat itu, ibunya tiba-tiba datang dan memaksanya untuk memakan makanan yang tidak ia sukai. Meskipun saat itu, Saan merasa sangat mual dan akhirnya memuntahkan makanannya. Terlihat tatapan ibunya begitu dingin, seperti ada yang disembunyikan. Dalam momen itulah Saan berkenalan dengan Hiju yang saat itu juga sedang kelaparan karena ibunya menyuruhnya untuk berdiet. Keduanya berkenalan dan makan bersama setelah diam-diam mengambil makanan kesukaan masing-masing. Kembali ke masa kini, tak lama kemudian Hiju mengirim pesan karena Saan telah memindahkan ayahnya ke panti jompo yang jauh lebih nyaman. Hiju bahkan mengunjungi ayahnya yang kini telah dipindahkan ke panti jompo yang lebih mewah. Dari ucapan ayahnya, Hiju yakin jika Saan baru saja berkunjung dan mengganti perban luka ayah mertuanya itu. 그 사람이 왔었어? Di lain sisi, seorang gadis cantik berpakaian biru terlihat tiba di bandara dan kuat dugaan gadis itu adalah In-ah. Keberadaan In-ah di kota Seoul rupanya diketahui oleh Hiju melalui postingannya di media sosial. Seketika, ingatan Hiju kembali ke masa lalu saat ibunya memaksanya untuk menggantikan In-ah di hari pernikahan karena gadis itu kabur entah kemana. Dan yang lebih membuatnya tersakiti adalah karena kebahagiaan dan kebebasannya yang seketika terenggut hanya untuk menjaga cincin dan status pernikahan sampai seorang gadis yang seharusnya mendapatkannya kembali. Setelah mengetahui kembalinya In-ah di Seoul, Hiju merasa jika ia harus menggunakan momen ini untuk membebaskan dirinya dari pernikahan yang sangat menyesakan dada. Hiju pun mengambil kembali HP pelaku dan merencanakan untuk menelpon Saan. Saan menyelidiki tentang Sang-woo dari seseorang yang tak lain adalah Yuri. Lewat sebuah telepon, pada akhirnya Saan tahu jika Sang-woo besar di panti asuhan, yang mana tempat tersebut tak asing baginya. Ia pun sempat curiga apakah Sang-woo adalah pelaku yang selama ini menterornya karena orang tersebut sangat menginginkan perceraiannya dengan Hiju. Tak lama kemudian Saan mendapatkan telepon dari pelaku yang sebenarnya adalah Hiju. Saan mencoba bernegosiasi dengannya. Hal apakah yang akan Saan dapatkan jika ia melepaskan Hiju? Hiju pun seketika menjawab jika Saan akan mendapatkan kembali In-ah sesuai dengan keinginannya. 처음부터 원한 건 홍이나였잖아. 홍이주는 Hiju pun tak menyangka, ternyata sebelum In-ah pergi di hari pernikahannya, ia sudah bertemu dengan Saan untuk membuat kesepakatan, dan kesepakatan itulah yang membuat In-ah tak bisa menjadi istri Saan. Hiju pun segera mematikan ponselnya dengan perasaan panik dan menyembunyikan ponsel itu di bawah meja dapur. Setibanya di rumah, Saan memuji kinerja Hiju sebagai penerjemah di kantor presiden. Ia memintanya untuk menunggu hasil keputusan penerimaan. Hiju pun sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah Saan belum mengetahui jika kini In-ah sudah kembali. Esokan harinya, acara ultah perusahaan harian Changwon diadakan. Hiju yang datang saat itu justru mendapatkan amukan dari ibunya tentang kepindahan mantan suaminya ke panti jompo yang lain. Ia pun sangat marah ketika mengetahui jika Saanlah yang telah memindahkannya. Sang ibu mengancam Hiju untuk menjaga rahasia ini dari Ketua Hong. 그게 무슨 자랑거리라고 들켜? 회장님 아시면 어쩌려고? Tanpa mau menanyakan apa yang terjadi pada mantan suaminya itu, ibu Hiju hanya meninggalkannya begitu saja. Rasa sakit hati Hiju seketika bertambah besar saat ia mendengar ucapan tamu lain yang terus menganggap Hiju sebagai bayangan In-ah yang terlihat menyedihkan. Terlebih karena Hiju selalu muncul di setiap acara, namun seolah ia tak pernah dianggap keberadaannya. Padahal In-ah sendiri belum pernah menampakkan diri semenjak ia menikah dengan Saan. Melihat suaminya sibuk melayani tamu wanita, Hiju memilih menyendiri di rooftop gedung dengan segelas wine. Ia pun kembali menghubungi suaminya, namun kali ini justru berisi curahan hatinya tentang kehidupan sosok Hiju yang suram dan memang tak layak mendapatkan kebahagiaan. Entah mengapa saat itu Saan membela Hiju habis-habisan dan berkata jika Hiju adalah seseorang yang bisa membuatnya bernapas lega di saat ia membutuhkan ketenangan dari keberisikan orang-orang di sekitarnya yang selalu membuatnya tertekan.
Hiju tak yakin dengan apa yang diucapkan Saan karena selama ini suaminya hanya menganggapnya sebagai orang yang tidak terlihat dan selalu melarangnya untuk berpikir jika keduanya adalah pasangan suami istri. 근데 왜 홍희주를 투명인간 취급했어? Betapa terkejutnya Hiju karena saat itu Saan tiba-tiba ada di belakangnya dan menatapnya dengan penuh rasa curiga. Hiju sangat terkejut karena takut kedoknya sebagai penelpon teror selama ini akan terbongkar. Ia pun nyaris tergelincir saat akan turun dari kursi. Beruntungnya, Saan gerak cepat dan menangkap Hiju ke dalam pelukannya. Saan sebenarnya curiga karena saat itu Hiju terlihat sedang menelpon, namun Hiju berkilah dan memilih untuk kembali ke acara pesta. Tak lama kemudian, Do Jae menghubungi Saan dan memberitahu jika penelpon yang baru saja menghubunginya terlacak ada di hotel yang sama dan berada sangat dekat dengan Saan. Seketika Saan khawatir jika kali ini peneror mengincar nyawa sang istri. Ia pun langsung panik dan mulai mengejar Hiju, bahkan ia nekat menggunakan tangga darurat. Sementara itu di sudut ruangan, Hiju tengah memperhatikan foto para pejabat yang memiliki peran penting dalam perusahaan Chungwon. Ia lalu diingatkan oleh Ibu Saan untuk segera masuk ke dalam acara pesta. Berbeda dengan Hiju yang tampak kagum saat melihat foto yang dipajang di sana, Ibu Saan justru merasa muak dan bahkan menyiram anggur yang ia minum ke salah satu foto yang tak lain adalah ayah mertuanya sendiri, yakni Tuan Paik. Sepertinya keluarga sang jubir memiliki rahasia kelam yang belum terekspos. Hiju yang sudah berada di dalam ruangan lantas duduk manis di meja, sementara Saan yang baru saja tiba bisa bernapas lega karena istrinya kini baik-baik saja. Ia sempat mengira jika si penelpon akan mengancam keselamatan Hiju. Saan pun segera meminta anak buahnya untuk mempercepat proses penguraian suara dan memeriksa daftar tamu yang datang ke hotel. Acara ulang tahun perusahaan pun selesai dan pasangan suami istri ini pun tiba di rumahnya. Saan mulai menanyakan mengenai bekas luka di lutut Hiju dan ia seolah penasaran mengapa sejak dulu gadis itu memilih diam dan tidak berteriak, padahal Saan tahu jika sebenarnya saat itu Hiju masih bisa berbicara. 그때도 넌 비명 한 번 안 질렀어. Ternyata saat kecil dulu Saan pernah menyelamatkan Hiju saat ia akan digigit anjing. Pada saat itu Hiju kecil sama sekali tak mengeluarkan suaranya, padahal ia sudah dalam bahaya. Ternyata hal itu diakibatkan tekanan dari ibunya yang sangatlah besar, sehingga Hiju bersedia berpura-pura bisu demi kehidupan keluarganya. Keduanya pun kembali tertidur di kamar masing-masing dan menyimpan berbagai praduga serta pikiran sendiri mengenai segala hal. Meskipun tak bisa terlelap, namun Saan memilih tetap diam di kamarnya dan tak berani bertanya langsung kepada sang istri. Keesokan paginya, Saan menjadi tak konsentrasi bekerja dan saat ke toilet, secara tak sengaja ia mendengarkan obrolan salah satu anak buahnya yang sedang curhat pada istrinya. Hal ini pun menarik perhatian Saan dan ia pun mulai mengajukan pertanyaan tentang komunikasi antara suami istri yang seharusnya. Jawaban konyol dari bawahannya justru membuat sang jubir mendapatkan sedikit pencerahan. 비상금을 숨겨두셨습니까? Ia lalu memutuskan untuk menerima Hiju bekerja sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Kabar itu tentu saja membuat Hiju bahagia dan teman-temannya pun ikut bersorak. Tanpa sadar, Hiju bahkan mengirimkan beberapa chat ke HP Saan, termasuk sebuah emoticon love pun tak sengaja ia kirim. Hiju pun menjadi panik, sementara Saan justru menjadi bahagia karena mengira jika sang istri juga memiliki perasaan khusus padanya. Saat Hiju menawarkan untuk mentraktir, Saan pun setuju dan keduanya pun jalan bersama untuk merayakan pekerjaan baru Hiju. Setelah mendapatkan ide mengenai hadiah yang akan diberikan pada istrinya, membuat pria itu pun menjadi sangat bahagia. Hiju pun pergi ke sebuah butik seperti permintaan sang suami dan Saan memberikan sebuah setelan pakaian kerja untuk istrinya sebagai hadiah dan membelikan sebuah gaun yang indah di toko yang berbeda. Hubungan keduanya kini semakin dekat dan perlahan semakin romantis. Sayangnya, ada seorang wanita yang terlihat tidak menyukai kedekatan keduanya yang tak lain adalah In-ah.
Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Hiju. Karena penasaran, Saan pun ikut melihat dan membacanya. Ternyata pesan tersebut berasal dari Sang-woo yang ingin mengucapkan selamat pada Hiju serta mentraktirnya minum sebagai bentuk perayaan. Ia juga menyebut jika Yuri akan bergabung. Awalnya Hiju menolak, namun Saan menyuruhnya pergi karena ia juga ingin ikut. Pada akhirnya mereka berempat pun makan bersama, yang mana saat itu suasana pun menjadi canggung. Sang-woo yang belak-belakan langsung bertanya pada Saan mengapa ia mengulik informasi tentang kehidupannya, dan keduanya pun nyaris berdebat sengit. Hiju langsung menengahi dan makan malam pun dilanjutkan. Di tengah perbincangan, Sang-woo bertanya tentang mimpi Hiju di masa kuliah yang saat ini sudah terlupakan. Yuri pun salah paham dan menebak jika dulunya keduanya pasti terlibat hubungan asmara karena sering menghabiskan waktu bersama di dalam ruang siaran kampus. Saan yang mendengar hal itu pun terbakar api cemburu. Hiju tak paham situasi dan mengira sikap Saan menjadi kesal karena masalah pekerjaan, sehingga ia menegaskan jika pembawa acara berita hanyalah impian masa lalu Hiju dan kini ia akan bekerja secara profesional menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Hiju akhirnya pamit ke toilet. Dan di saat itulah masuk sebuah pesan dari In-ah. Terlihat jika mental Hiju sedikit terguncang saat kakaknya menanyakan kabar dan ia pun mulai cemas sehingga memilih keluar untuk mencari udara segar. Hiju pun kembali menelpon Saan sebagai pelaku peneror agar ia segera bisa mendapatkan kebebasan seperti keinginan sebelumnya. 홍인아가 돌아온다고 해도 변함없어? Panggilan telepon pun terputus karena pada saat itu Saan menyusul dan berniat mencari istrinya. Dan ketika hampir tiba di sebuah kedai, ia nyaris tertabrak mobil. Beruntungnya Hiju bergerak tangkas dan tanpa sadar berteriak memanggil nama suaminya. Ia pun berhasil menyelamatkan sang suami dari kejadian naas. Kini hubungan keduanya pun menjadi lebih hangat. Saan lantas bertanya apakah barusan Hiju memanggil namanya. Setibanya di rumah, Hiju menerima panggilan telepon dari pelaku yang sesungguhnya dan memberi peringatan padanya agar Hiju lebih berhati-hati karena Saan bisa saja dengan mudah membuka kedoknya. Pria itu juga berkata jika ingin berpisah, mengapa Hiju justru menyelamatkan nyawa Saan. Sepertinya pria itu tahu akan banyak hal mengenai kehidupan Saan dan Hiju. 괜찮아? 다친 데는 없고? Keesokan paginya, Hiju mulai memperkenalkan diri menggunakan bahasa isyarat. Tak ingin istrinya dibully, Saan pun berkata jika ia bersedia belajar bahasa isyarat agar bisa mengetahui arti terjemahan agar nantinya tak ada yang salah saat ditampilkan kepada publik. Kini keduanya pun berlatih beberapa bahasa isyarat bersama dan membuat hubungan keduanya menjadi semakin baik karena bisa saling memahami. Usai bekerja untuk pertama kalinya di kantor kepresidenan, Hiju turut makan bersama rekan-rekannya usai jam bekerja. Suasana pun menjadi seru, terlebih Saan ikut bergabung untuk pertama kalinya. Sayangnya, di tengah keseruan acara, Do-jae memanggil Saan untuk keluar dan keduanya membahas mengenai identitas pelaku karena ternyata ada sedikit hasil dari penguraian suara. 음성 변조 분석이 거의 끝나가는데 악성 코드가 발견되면서 Hasilnya rupanya sangat mengejutkan karena pemilik suara asli dari pelaku penteror ternyata adalah seorang wanita dan Do-jae pun bertanya siapakah kira-kira yang Saan curigai. Saan meminta Do-jae untuk memeriksa keakuratan pencocokan suara dan mengirimkan rekaman lain untuk perbandingan. Sikap Saan kini berubah meskipun ia kembali melanjutkan acara makan dengan rekan kerja. Setelah acara usai, Saan memilih pulang ke rumah, sementara yang lain melanjutkan acara untuk kedua kalinya. Hiju pun akhirnya pulang ke rumah menggunakan taksi karena tak ingin dicurigai. Setibanya di basement apartemen, Hiju sangat terkejut melihat Saan masih ada di mobil akibat sedikit mabuk, dan akhirnya ia pun memilih memapah sang suami untuk kembali ke dalam rumah. Akibat badan Saan yang terlalu berat, Hiju pun merasa kesusahan dan tanpa sengaja keduanya jatuh bersama. Ciuman pun tak dapat terhindarkan dan ini kali pertama keduanya bisa bersentuhan sangat dekat meskipun sepasang suami istri. Saan yang setengah mabuk sampai membuka mata akibat sangat terkejut karena sentuhan lembut bibir Hiju yang tepat mengenai bibirnya.
Pesan masuk di ponsel Saan pun tak tergubris karena keduanya sibuk memendam perasaan masing-masing akibat ciuman pertama. Saan terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang aneh. Ia pun mendapati dirinya tak berada di tempat yang seharusnya. Dan yang lebih mengejutkan, di sampingnya terbaring Hee-ju yang sedang tertidur pulas. Rasa bingung menyelimuti dirinya ketika mencoba mengingat kejadian semalam. Ia mengingat samar-samar bahwa dirinya pulang dalam keadaan mabuk berat. Dalam ingatannya, Hee-ju membantunya masuk ke apartemen, namun setelah itu semua ruangan menjadi gelap. Ketika mencoba menghidupkan ponselnya, ia pun mendapati baterainya mati. Hal ini membuat Saan kesal karena sebenarnya ia sedang menunggu kabar penting dari Do Jae. Pesan itu pun terkait hasil pemindaian suara yang kabarnya menunjukkan akurasi 99%. 어젯밤에 문자로 보내드렸는데 안 그래도 답이 없으셔서. Tanpa buang waktu, Saan bergegas ke kantor untuk bertemu dengan bawahannya itu. Di sana ia mendengarkan penjelasan tentang serangkaian kejanggalan yang melibatkan penelpon misterius. Penyelidikan mengungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembakaran dan ancaman terhadap ayah Hee-ju ternyata bukan pria itu. Fakta ini pun semakin membuatnya bingung, terutama karena semua petunjuk sebenarnya mengarah pada seseorang yang tak pernah ia duga, yang ternyata istrinya sendiri. Di tengah kebingungan, Saan menerima rekaman video yang menunjukkan interaksi Hee-ju. Ia pun merasa sulit mempercayai kenyataan bahwa Hee-ju mungkin terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, Hee-ju sendiri tengah menghadapi masalah yang lain. Kakak tirinya yang tak lain adalah In-ah tiba-tiba menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Meskipun berat, Hee-ju akhirnya menyetujui pertemuan itu. In-ah adalah sosok yang selalu menjadi sumber tekanan bagi Hee-ju. Kehadirannya kerap menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Namun kali ini, kedatangan In-ah membawa kabar yang sangat mengejutkan. Setelah bertahun-tahun tuli akibat kecelakaan, In-ah berhasil mendapatkan kembali pendengarannya melalui operasi. Dalam pertemuan itu, In-ah mempertanyakan alasan Hee-ju yang masih berpura-pura bisu. Padahal kini sang kakak sudah bisa mendengar. 이제 말해도 돼. 입 다물고 있을 필요 없어. Hee-ju menjelaskan bahwa bukan dirinya yang memutuskan untuk tetap diam. Pertengkaran pun terjadi yang membuat Hee-ju memutuskan untuk pergi meninggalkan kakaknya. Namun sebelum berpisah, In-ah mengirimkan pesan yang mengejutkan. Dalam pesan itu, ia menyebut bahwa Paik Saan adalah seseorang yang meminta Hee-ju untuk menjadi pengantin wanita. Hal ini membuat Hee-ju semakin bingung. Sementara itu, Saan memanfaatkan momen ketika Hee-ju tak ada di apartemen untuk mencari ponsel yang ia curigai diduga istrinya untuk menelpon sebagai pelaku misterius. Sayangnya, upaya itu gagal karena Hee-ju pulang lebih cepat dari yang ia duga. Dalam situasi canggung itulah, Saan berusaha menutupi niatan aslinya dengan menggoda Hee-ju ketika ia menemukan pakaian di dalam laci. Namun kejadian itu justru memicu ingatan tentang malam sebelumnya, di mana ia dan Hee-ju sempat berciuman. Bingung dengan perasaannya sendiri, Saan memilih keluar dari rumahnya. Saat itulah panggilan dari penelpon teror kembali masuk. Lewat sambungan telepon, hubungan keduanya yang sebelumnya dingin kini mulai mencair. Hee-ju yang menyamar sebagai pelaku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara Saan tanpa sadar mulai membuka hatinya. Hubungan kontrak yang awalnya hanya formalitas perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketegangan antara mereka akhirnya mereda, terutama saat mereka ikut acara liburan bersama tim penerjemah kantor kepresidenan. Meskipun demikian, kecemburuan sempat muncul ketika seorang rekan pria duduk di sebelah Hee-ju selama perjalanan. Saan bahkan dengan tegas meminta pria itu untuk pindah tempat dan tanpa ragu melempar kopinya ke kursi belakang. 커피는 Di tengah acara, Saan dan Hee-ju ditempatkan dalam satu tim untuk menyelesaikan berbagai tantangan seru. Mereka terlihat sangat berbeda dari biasanya, seolah melupakan status hubungan kontrak pernikahan. Bahkan momen kebahagiaan keduanya disaksikan oleh rekan-rekan kerja saat keduanya saling berpelukan setelah menyelesaikan tantangan. Saan yang dikenal sebagai pribadi dingin bahkan membuat tanda cinta saat berfoto bersama Hee-ju. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat mendaki gunung bersama tim, insiden tak terduga pun tiba-tiba terjadi.
Ketika mencapai puncak, kerumunan penggemar Saan membuat kekacauan. Hiju yang berada di barisan paling belakang terjatuh ke dalam jurang. Saan pun langsung panik dan mengerahkan tim SAR untuk mencarinya. Malam yang gelap menjadi kendala dan memperlambat pencarian. Saan bahkan turun tangan sendiri untuk menyisir area itu. Ia menemukan ranting patah yang menandakan jika kemungkinan Hiju terjatuh di sana. Dalam situasi yang sangat genting, satu-satunya cara untuk meminta bantuan adalah menggunakan telepon yang biasa Hiju gunakan sebagai penelpon palsu. Dengan berat hati, ia pun menghubungi nomor tersebut. Hiju yang sadar akan bahaya berpura-pura mengatakan bahwa ia menghubungi sesuai perintah jika dirinya mati. Pernyataan itu digunakan untuk menutupi identitasnya sebagai pelaku peneror. Saan yang cemas pun nyaris putus asa, terutama karena suhu semakin menurun. Di tengah kebingungan, tiba-tiba kembang api terlihat di langit yang merupakan isyarat dari Hiju. Dalam kondisi nyaris kehilangan kesadaran saat mengalami kecelakaan, Hiju mendengar suara baik Saan memanggil namanya dengan penuh keputusasaan. Ingatannya tentang Saan yang selalu peduli dan melindunginya pun muncul kembali. Saan adalah satu-satunya orang yang membuat Hiju merasa terlihat meskipun Hiju tak pernah meminta bantuannya. Hiju pun dilarikan ke rumah sakit. Ketika sadarkan diri, seseorang yang sangat mengkhawatirkannya adalah Saan. Untuk pertama kalinya, Hiju bahkan berbicara dan memohon agar suaminya tetap berada di sisinya alih-alih memanggil dokter. Saan sangat terkejut karena pada akhirnya ia bisa mendengar suara Hiju dan berusaha menenangkannya. Hiju melakukan serangkaian pemeriksaan sembari bertanya-tanya dalam hati apakah Saan sudah mengetahui jika 406 adalah dirinya. Mengingat saat Saan berbicara dengan 406, namun seolah Saan berbicara kepada Hiju. Hiju pun semakin cemas, akankah Saan mengajukan perceraian dan menuntut uang 2 miliar karena Hiju telah melanggar kontrak pernikahan. Pikiran Hiju pun kini tertuju pada keberadaan ponsel hitam. Sementara itu, Tuan Il-yong memanfaatkan kecelakaan Hiju untuk agenda politiknya. Ia bahkan mengadakan konferensi pers dan mengeklaim bahwa insiden itu adalah tindakan teror politik yang mentargetkan putranya. Rupanya, Tuan Il-yong belum mengetahui jika korbannya adalah menantunya sendiri. Hal itu pun menyebabkan tim Saan menerima banyak tekanan dari media untuk meminta keterangan di kantor kepresidenan. 사실 확인 중입니다. 추측성 보도는 자제해 주십시오. Di hari itu juga, Saan menemui ayahnya dan menyayangkan sikapnya yang sangat keterlaluan dengan menyebarkan berita bohong. Pada akhirnya, Tuan Il-yong tak menyangka jika korban yang terjatuh dari tebing adalah Hiju. Keduanya pun sempat berdebat dan membahas tentang Saan yang tak tahu diri karena jabatan dan kekuasaan yang ia miliki saat ini adalah berkat ayahnya. Semenjak diadopsi oleh keluarga baik, Saan memang sangat tertekan dan harus menuruti perintah keluarga mereka. Ia bahkan dipaksa untuk mencapai ekspektasi sesuai dengan cita-cita ketua baik. 내 아들은 그런 음식 안 먹는단다. Di lain sisi, kasus jatuhnya Hiju sedang diselidiki oleh Do-jae. Namun sayang, tak ada kamera CCTV di sekitar lokasi dan ia pun sedang mengumpulkan para saksi. Saan menduga jika pelaku sebenarnya mentargetkan dirinya, namun karena gagal, kini pelaku mengincar Hiju. Saan mengira jika pelaku sengaja melacak keberadaan Hiju dan memberitahu lokasi Hiju terjatuh. Ketika kembali ke kamar, sikap Saan mendadak berubah sangat perhatian dan bahkan ia menggendong Hiju sampai ke atas ranjang. Di luar dugaan, Saan justru berkata jika ia sangat menyukai Hiju. Mendengar analisa Saan, Hiju pun sangat lega karena sepertinya suaminya belum mengetahui jika dirinya adalah 406. Sebelum pergi, Saan memberi Hongju ponsel baru dan berjanji akan membicarakan semua ini setelah Hiju pulih. Saat memeriksa tas, Hiju pun tampak tenang ketika HP hitam masih ada di genggamannya. Di sebuah salon, ibu Hiju bertemu dengan In-ah yang membuatnya sangat terkejut. In-ah rupanya datang dari luar negeri dengan membawa sejumlah informasi yang pernah dikirimkan ke meja kerjanya tepat sehari sebelum pernikahannya. Ia bahkan menuding jika ibu Hijulah yang sengaja mengirimkan berkas tersebut agar pernikahan dibatalkan. Namun isi dari dokumen itu belum diketahui dan ibu Hiju bukanlah pengirimnya.
karena ia bahkan tak mengerti maksud ucapan Inah. Di lain tempat, Sang-woo dan Yuri sedang membahas kasus anak hilang di panti asuhan tempat Sang-woo dibesarkan. Di antara korban, rupanya ada anak kembar yang salah satunya dikabarkan masih hidup, namun keberadaannya belum diketahui. Mereka pun mencoba mengumpulkan informasi sembari merencanakan program TV terbaru. Sang-woo mengutarakan niatannya untuk mencari seorang narasumber bernama Jin-suk. Selama di rumah sakit, Saan merawat Hee-ju dengan telaten. Ia membawakan pakaian, perlengkapan, dan buah-buahan untuknya. Saan menunjukkan perhatian yang mendalam dengan membantu Hee-ju membersihkan diri termasuk mencuci rambutnya. Hee-ju mempertanyakan mengapa Saan kini begitu baik padanya. Saan pun menyebut jika inilah yang biasanya dilakukan seorang suami untuk istrinya. 보통 남편들이 아내한테 이 정도는 해주지 않나? Ketika sedang mencari udara segar, Saan menunggu telepon dari 406 alias Hee-ju. Di tengah obrolan mereka, Saan mengajukan sebuah penawaran. Ia meminta bekerja sama untuk menangkap pelaku di balik insiden yang melukai Hee-ju, karena Saan yakin 406 bukanlah bagian dari pelaku yang selama ini menterornya. Hee-ju mengaku bahwa ia tak pernah melihat wajah pelakunya, namun yang ia tahu, pria tersebut memiliki ciri khas yang sangat mencolok. Keesokan harinya, stasiun TV menyiarkan konferensi pers dari Saan. Dalam pernyataan resminya, Saan menginformasikan bahwa insiden tersebut adalah percobaan pembunuhan yang ditargetkan padanya. Ia pun meminta kepolisian untuk memberikan perlindungan dan segera menyelidiki kasus tersebut. Sketsa wajah pelaku bahkan dirilis ke publik, yang mana pelaku diketahui pria berusia 30 tahunan dengan berbagai ciri fisik lainnya. 한쪽 눈이 밝은 갈색으로 보이는 오드아이가 특징입니다. Sementara itu, pelaku yang dulu menculik Hee-ju terlihat marah besar pada seseorang yang disebut Master. Pria tersebut adalah pelaku yang mendorong Hee-ju terjatuh dari tebing. Namun kini, wajah pelaku penculikan justru yang tersebar di media. Siapakah si Master ini masih menjadi misteri. Master saat itu berkata jika ada perubahan target karena Hee-ju tampaknya tak ingin bercerai, sehingga ia ingin Saan juga merasakan seseorang yang sangat berharga dalam kehidupannya. Hee-ju mengalami teror sebab ia dihubungi pelaku penculikan yang meminta agar HP-nya segera dikembalikan. Hee-ju saat itu panik ketika ada seseorang yang akan masuk ke dalam kamar rawatnya. Ketakutannya pun sirna saat mengetahui jika yang datang adalah suaminya. Melihat Hee-ju dalam keadaan syok, Saan pun memanggil perawat. Saan menerima telepon dari temannya yang merupakan detektif yang mengingatkan agar Saan lebih berhati-hati karena kini situasi sangat berbahaya. Namun Saan tetap dengan keyakinannya untuk tidak bersembunyi dan menghadapi ancaman ini. Saat terlelap, Hee-ju diam-diam mengambil ponsel hitam. Sebagai 406, ia menelpon Saan dan mengatakan bahwa ia harus dihukum karena telah membantu pelaku. Hee-ju juga setuju untuk menyerahkan ponsel tersebut sebagai bukti yang bisa Saan gunakan. Saat Saan menanyakan apakah Hee-ju akan menemuinya, Hee-ju pun langsung menyetujuinya. Dari gelagat Hee-ju, Saan sepertinya sudah tahu jika 406 adalah istrinya sendiri. 필요하다면 나한테 줄 겁니까? Keduanya pun sepakat bertemu di sebuah taman bermain. Saat tiba di sana, Saan membuat Hee-ju terus berpindah, mulai dari tempat penjual es krim, area komedi putar, dan yang terakhir, Hee-ju diharuskan untuk menuju ke Menara Seoul. Yang mana dari ketiga tempat tersebut ternyata adalah tempat yang sering Hee-ju datangi di masa kecil saat ia sedang kesepian. Tepat di puncak Menara Seoul, Saan akhirnya muncul di saat Hee-ju berusaha menghubunginya. Meskipun tahu jika hal ini akan terjadi, namun Hee-ju merasa bersalah sekaligus malu karena telah menipu Saan selama ini. Saan mengambil ponsel hitam dan berterima kasih atas semua bantuan 406 alias Hee-ju. Dengan mata berkaca-kaca, Saan mencium Hee-ju dengan penuh gairah. Sesuatu hal yang baru pernah keduanya lakukan setelah menjalani hidup sebagai suami istri. 널 사랑하지 않을 수 있는 방. Hee-ju mengira Saan akan marah dan membenci dirinya karena kedoknya sebagai 406 terkuak. Ternyata Saan sama sekali tak mempermasalahkannya karena ia terlalu mencintai Hee-ju. 수고 많았습니다, 사공주. 다
Keesokan harinya, ia pun menyiapkan sarapan untuk Hee-ju. Keduanya mulai terbuka satu sama lain tentang perasaan yang terpendam. Meskipun selama ini Saan terkesan dingin di hadapan Hee-ju, namun ternyata Saan justru menganggap jika rumah yang keduanya tempati sangatlah hangat. Terlebih ada Hee-ju yang merupakan tempatnya kembali yang membuat hatinya terasa damai. Hee-ju kemudian memberikan telepon hitam milik penculik yang selama ini ia gunakan. Namun Saan tak berniat menyerahkannya kepada polisi karena ia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Saan juga meminta Hee-ju untuk tetap diam di hadapan orang lain karena ia yakin masih ada kaki tangan pelaku yang berada di sekitar mereka. 그런 위치 곧 알아낼 거야. Keduanya pun merasa canggung saat Saan menanyakan di manakah baju seksi yang dulu pernah Hee-ju gunakan. Hingga pada akhirnya Hee-ju pun lega karena Saan mau memaafkannya. Sebaliknya, Saan merasa cemas apakah Hee-ju masih bisa menerimanya jika mengetahui ada rahasia besar yang selama ini ia tutupi. Di lain tempat, penculik memberitahu rekannya yang disebut Master jika ia gagal mengambil telepon di rumah sakit tempat Hee-ju dirawat. Di malam sebelumnya, penculik itu sebenarnya sempat menguntit Saan hingga ke dalam lift. Anehnya, ia merasa sangat iri dengan kehidupan dan kepopuleran Saan karena selain tampan dan cerdas, Saan diketahui memiliki aroma yang sangat harum. Selain ponsel hitam miliknya, penculik bahkan bertekad untuk merebut kebahagiaan yang Saan miliki. 내가 회수하고 싶은 건 그깟 폰 하나가 아니야. Sementara itu di rumahnya, Tuan Il-yong dan istrinya dibuat cemas karena Saan telah merilis ciri-ciri fisik penculik yang memiliki heterokromia, yang mana satu matanya memiliki warna yang berbeda jika terkena sinar matahari. Pria itu juga diketahui memiliki gangguan cemas dan tak dapat mengendalikan amarahnya. Ketika terbangun dari tidurnya, Hee-ju tak mendapati Saan ada di kamarnya yang membuatnya sangat panik. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi. Saan rupanya masih terlelap di ranjang hingga ia pun terbangun karena menyadari ada Hee-ju di hadapannya. Hingga keduanya pun berpelukan. Selama ini, Hee-ju sebenarnya mendambakan jika dirinya dan Saan bisa seperti pasangan pada umumnya yang bisa bebas bepergian kemanapun tanpa banyak orang yang mengenali. Saat itu Hee-ju pun mengaku jika ia memang semakin jatuh cinta pada Saan saat pria itu untuk pertama kalinya mengakui jika Hee-ju adalah istrinya. Kemesraan keduanya pun terhenti saat anak buah Saan menelpon dan memintanya untuk datang ke kantor. 대변인님, 쉬시는데 죄송합니다. 무슨 일입니까? Dari keterangan Do-jae, Saan mendapatkan lokasi pelaku di daerah Gyeonggi. Ia pun segera menuju ke lokasi yang ternyata adalah sebuah villa. Sementara Sang-woo berada di panti asuhan untuk melakukan kegiatan sosial seperti yang seringkali ia lakukan. Seorang pengelola bertanya apakah Sang-woo sudah mendapatkan kabar tentang teman-temannya yang dulu menghilang di panti. Sang-woo pun mengundang Hee-ju ke panti asuhan karena Hee-ju memang sering mengunjungi tempat itu. Setelah menerima video yang aneh dari anonim, Hee-ju pun menanyakan tentang kasus menghilangnya anak panti puluhan tahun silam. 보육원 아동 실종 사건이라고 하지 않았어요? Kembali pada Saan yang datang ke sebuah villa yang berada di tengah hutan. Namun saat itu tak ada satu orang pun kecuali sebuah ruangan yang memutar video tentang kasus anak hilang di panti, serta tuduhan bahwa Saanlah yang menculik dan menghabisi anak-anak tersebut. Saan pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya saat akan pulang, ia melihat Hee-ju berada satu mobil dengan Sang-woo di depan villa yang seketika membuatnya sangat panik. Karena sudah petang, Sang-woo hanya menunjukkan pada Hee-ju tentang villa yang dimaksud dan berniat mengeceknya di lain kesempatan. Saan berusaha menelpon Hee-ju yang membuat Sang-woo curiga jika sebenarnya Hee-ju bisa berbicara. 나 말고도 또 아는 사람이 있나 보다. Aksi kebut-kebutan pun terjadi saat Saan memaksa Hee-ju untuk turun dari mobil Sang-woo karena merasa jika semenjak Sang-woo muncul, teror demi teror terus menghantui dirinya dan Hee-ju. Saan bahkan menuding jika Sang-woo-lah yang berniat membalas dendam atas kasus anak hilang di panti dan menegaskan jika dirinya sama sekali tak terlibat di dalamnya. Sebenarnya, Sang-woo pun dibuat bertanya-tanya mengapa Saan justru mencurigainya. 당신이야말로 이 일에 왜 그렇게 관심이 많은 건데?
Saat dalam perjalanan pulang, keduanya pun bertengkar karena Hiju seolah ingin mencari tahu tentang Saan melalui Sangwoo. Hiju mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan Saan. Ia pun meminta Saan untuk jujur sebenarnya apakah kelemahan yang selama ini Saan tutupi. Pria itu pun berkata, jika suatu saat sosok Saan sebagai anak capres dan jabatannya sebagai jubir lenyap dari dunia ini, maka ia berharap Saan yang akan tetap ada adalah Saan yang sangat Hiju cintai. 어떻게 하면 믿을래? Di waktu yang bersamaan, saat di kantor, Il-yong mendapatkan banyak karangan bunga di kantornya, yang mana karangan bunga itu bertuliskan kata sindiran jika Saan telah melakukan sebuah kejahatan. Il-yong menuding jika semua ini adalah ulah putri kandung Tuan Hong yang tak lain adalah In-ah. Sementara itu, In-ah menemui ayahnya yang cukup membuatnya terkejut karena selama ini In-ah tak merencanakan kepulangannya. In-ah lalu mempertanyakan asal-usul Saan yang bukan anak Tuan Il-yong. Ia bahkan menuding ayahnya sudah mengetahui hal itu sehingga sengaja tak berbuat apa-apa saat In-ah membatalkan pernikahan. Ia pun curiga jika sang ayah memiliki perjanjian dengan Tuan Il-yong. In-ah menanyakan alasan sang ayah yang tidak mengusut kasus kecelakaan yang dulu menimpanya saat masih kecil. Seolah memang ada seseorang yang menekan ayahnya untuk menutup kasus tersebut. 그래서 한번 곰곰이 생각해봤거든요. Berpindah di kantor kepresidenan, tiba-tiba saja ada sebuah pesan dari pria misterius. Pesan tersebut berisi bahwa dia masih hidup. Setelah dilacak, nomor tersebut berasal dari sebuah toko alat pancing di sebuah pinggiran kota. Tanpa pikir panjang, Saan langsung pergi ke lokasi toko alat pancing. Di tengah perjalanan, Saan mengingat masa kecilnya yang merupakan yatim piatu yang pernah dirawat oleh seorang tukang pancing yang tinggal di tepian danau bernama Jin-suk. Jin-suk ternyata adalah ayah angkat Saan yang merawatnya sampai usia 15 tahunan. Sampai pada akhirnya Saan pergi meninggalkannya karena ia diadopsi. Dan yang lebih mengejutkan, puluhan tahun silam Saan pernah melihat sebuah kejadian yang mana ia melihat anak kecil yang akan dihabisi oleh seorang pria tua berjas. Saan pun yakin jika seseorang yang dimaksud Jin-suk masih hidup adalah si bocah yang dulu akan ditenggelamkan. Setibanya Saan di toko alat pancing, ia pun sangat terkejut saat mengetahui seorang pria yang bernama Jin-suk telah pingsan dan mengalami banyak luka. Sepertinya sebelum Saan tiba, ada seseorang yang lebih dulu berniat mencelakainya. Tak lama kemudian muncul konsleting listrik hingga memicu kebakaran. Pada akhirnya Saan dan Jin-suk terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri. Di waktu yang bersamaan, In-ah menemui Hiju di rumahnya. Ia mengungkapkan alasannya 3 tahun lalu yang tak ingin menikah dengan Saan dan pergi begitu saja. Ia juga menunjukkan sebuah hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Saan bukanlah anak kandung dari Tuan Il-yong. Kemungkinan pelaku peneror tahu tentang rahasia Saan hingga Hiju pun harus mengetahui kebenarannya. Hiju tak begitu terkejut karena sebelumnya ia memang sudah mencurigai latar belakang sang suami. In-ah ingin memastikan Hiju tak tertipu oleh keluarga Saan yang penuh sandiwara, sehingga ia akan membantu untuk mencari tahu rahasia mereka. Untuk pertama kalinya, Hiju berbicara di depan In-ah setelah lama ia membisu bahwa apa yang terjadi saat ini adalah pilihannya sendiri dan ia tak merasa terpaksa untuk menjalani pernikahan. Terlebih bukan hanya Saan, Hiju sendiri pun pernah menipunya termasuk fakta jika ia tidaklah bisu. Dari pembicaraan tersebut, keduanya pun belum mengetahui siapakah pelaku yang mengirim hasil tes DNA kepada In-ah. 네 목소리가 이렇구나. Setelah pertemuannya dengan In-ah, Hiju mencoba menelpon Saan untuk memastikan keadaannya. Namun HP-nya tak aktif, padahal sebelumnya Saan berjanji akan pulang lebih cepat. Menjelang tengah malam, Hiju memutuskan untuk melaporkan hilangnya Saan kepada polisi. Sayangnya, polisi tak dapat menganggapnya sebagai orang hilang karena belum 24 jam. Terlebih Hiju juga tak berani menyebut nama suaminya karena takut menimbulkan banyak kontroversi. 연락 안 된 지는 얼마나 되셨나요?
Tak ada pilihan lain, Hee-ju mendatangi orang tua Saan untuk meminta bantuan. Ketika berbicara dengan keluarga Paik, sang ayah sangat terkejut mendengar Hee-ju yang bisa berbicara. Sementara ibu Saan tampak tenang, seolah-olah ia sudah mengetahui sejak lama. Dari pertemuan itu, Hee-ju dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah mengetahui sebuah rahasia jika Saan bukanlah anak kandung mereka. Saan hanyalah diadopsi untuk menggantikan putra mereka yang sedari dulu tak diketahui keberadaannya. Tak ingin membuat keributan, ibu Saan menyuruh asistennya untuk mencari keberadaan Saan. Saat hendak pulang, seorang sekretaris menghampiri Hee-ju dan membahas tentang anak kandung keluarga Paik yang memiliki kondisi mata yang berbeda warna. Mendengar hal itu pun Hee-ju teringat tentang pria yang pernah menculiknya. Ia menduga bahwa orang yang kini sedang menculik Saan kemungkinan adalah orang yang sama, yang tak lain Saan asli yang mereka kira sudah meninggal. Tak lama kemudian Hee-ju mendapatkan kabar dari Sang-woo bahwa Saan telah ditemukan dan berada di rumah sakit. Ternyata sebelumnya, Sang-woo juga datang menemui Jin-suk di toko alat pancing karena ingin memintanya untuk menjadi narasumber. Ia yang sempat berpapasan dengan Saan segera putar arah dan pada akhirnya menemukan Saan dan Jin-suk dalam keadaan nyaris terbakar. Berkat bantuan Sang-woo, keduanya pun berhasil keluar dengan selamat. Namun Saan mengalami pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Sang-woo tak tahu mengapa Saan ada di tempat tersebut dan ia pun menyerahkan HP Saan kepada Hee-ju. 그리고 너하고 백상아 씨가 어떤 관계인지. Di bawah alam sadarnya, kenangan masa lalu Saan mulai muncul, terutama saat ketua Paik menghabisi cucunya sendiri alias Saan asli karena diketahui memiliki gen psikopat. Semenjak kecil, Saan asli kerap menyiksa hewan dan bahkan tak segan menghabisi anak-anak panti dengan dalih mengajaknya bermain di villa yang letaknya tak jauh dari panti asuhan. Saan kecil yang menyaksikan kejadian itu pun dipaksa oleh ketua Paik untuk menggantikan posisi Saan asli sebagai cucunya. Tak lama kemudian, Saan sadar yang membuat Hee-ju merasa sangat lega. 괜찮아요? 정신이 좀 들어요? Sementara itu, pelaku penculikan Hee-ju mendapatkan telepon dari master dan melarangnya untuk berulah tanpa sepengetahuannya, termasuk membakar toko alat pancing. Sementara itu, orang tua Saan belum menjenguk putranya ke rumah sakit karena mereka memiliki adegan syuting memasak untuk menunjukkan citra keluarga capres yang sangat harmonis. Tuan Il-yong bahkan sengaja menghadirkan Hong In-ah dan memperkenalkannya pada wartawan untuk pertama kalinya. Namun sebenarnya, In-ah justru ingin mempermalukan Il-yong dan berniat membuka identitas Saan yang sebenarnya. In-ah bahkan menyudutkan Il-yong dengan pertanyaan seputar masa kecil Saan yang tidak diketahui oleh Tuan Il-yong. Pertanyaan In-ah membuat suasana menjadi tegang dan ayah Saan pun segera menghentikannya dengan alasan bahwa In-ah sedang mabuk hingga berbicara sembarangan. Di tengah situasi yang pelik, sebuah paket misterius tiba-tiba datang yang diketahui berisi bangkai ikan. Melihat isi paket tersebut, ibu Saan langsung keluar ke depan rumahnya untuk mencari putra kandungnya karena meyakini jika paket tersebut dikirim oleh Saan yang asli. Ia pun nekat mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi untuk mengejar Saan asli dan mengantarkannya pada rumah tua di tempat terpencil. Kembali pada Saan dan Sang-woo di rumah sakit. Ia pun mendapat kabar bahwa Jin-suk belum sadarkan diri dan masih ada di ruangan ICU. Ia memohon pada Sang-woo untuk membantu penyembuhan Jin-suk karena Jin-suk adalah orang yang telah membesarkannya. Saan juga berkata jika Jin-suk bisa memberikan sebuah petunjuk tentang kasus hilangnya anak panti serta teror yang selama ini ia alami. Sang-woo masih penasaran apakah hubungan antara Saan dengan Hee-ju, namun Saan hanya menyebut jika Hee-ju adalah satu-satunya wali baginya. 내 유일한 가족이고 보호자입니다. Di malam itu, Saan diberi kabar jika ayah angkatnya sudah siuman. Jin-suk mengaku jika dulunya saat ketua Paik mengira cucunya telah tewas dan memerintahkan Jin-suk menguburnya, Jin-suk ternyata mendapati Saan asli masih hidup. Jin-suk pun merasa tak tega dan sejak saat itulah ia memutuskan untuk membesarkan Saan asli tanpa sepengetahuan ketua Paik. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, karakter psikopat Saan tak bisa dihilangkan dan justru semakin menjadi-jadi.
Puncaknya di malam kebakaran, Saan asli hendak menyerang Jin-suk karena Jin-suk melarangnya untuk mengusik kehidupan Saan. Mendengar pengakuan ini, Saan pun tercengang, namun ia tak bisa menyalahkan Jin-suk karena menyadari posisi Jin-suk saat itu sangat dilema. 같은 마음으로 내치지 못하셨겠죠. Keesokan harinya, Saan tak bisa menghubungi Hiju karena ternyata istrinya sedang ada di kantor polisi untuk memberikan bukti berupa HP hitam agar polisi membantu mereka untuk menangkap Saan yang asli. Hiju akhirnya membongkar penyamaran Saan selama ini, namun ia tak merasa menyesal meskipun pria yang sangat ia cintai menggunakan identitas orang lain. Hiju ingin melindungi Saan dan tak mau ia terluka. Keduanya pun kembali ke rumah sakit, yang mana Hiju menemani Saan beristirahat di ranjang yang sama. Setelah diizinkan pulang, Saan sangat terkejut karena bawahannya di kantor hendak menjenguknya. Di waktu yang bersamaan, Hiju masih berada di dalam kamar rawat bersamanya. Mereka rupanya hendak mengirimkan naskah pidato Saan yang harus dilakukan di hari itu juga sebagai jubir kepresidenan. Sementara Hiju terlihat mendampinginya menggunakan bahasa isyarat. Setelahnya, Saan segera menuju ke sebuah gunung sesuai arahan Jin-suk, tempat di mana ketiga anak yang hilang puluhan tahun silam dimakamkan. Ternyata saat itu, Jin-suk mengaku jika ia hanya menjalankan perintah dari ketua PAI. Tak lama kemudian, Saan mendapatkan informasi dari seorang detektif bahwa ada anak panti asuhan yang hilang yang ternyata memiliki saudara kembar. Di luar dugaan, nama saudara kembar dari korban yang hilang itu adalah Do-jae yang tak lain asisten Saan sendiri. Padahal sebelumnya, Saan justru mempercayakan Hiju pada Do-jae untuk mengantarkannya pulang. Do-jae menculik Hiju dengan cara memasukkan obat penenang ke dalam minumannya. Saan yang menyadari Hiju dalam bahaya pun terus menelponnya. Saan yakin jika Do-jae selama ini salah sangka terhadapnya dan berniat membalas dendam atas kematian saudara kembarnya karena mengira jika Saan saat ini adalah seorang psikopat. Hiju pun dibawa ke sebuah tempat dalam keadaan tak sadarkan diri. Seolah tak percaya jika Do-jae ternyata mengkhianatinya, Saan terus menelpon bawahnya itu, namun Do-jae sengaja mengabaikannya. Ia yang awalnya berniat mencelakai Hiju, kini akhirnya tahu jika atasannya yang selama ini ia benci ternyata adalah Saan palsu, karena Saan yang asli kini ada di hadapannya. Do-jae pun merasa tertipu karena selama ini Saan asli mengaku memiliki tujuan yang sama dengannya, yakni membalas dendam. Dong-jae baru mengetahui fakta tersebut saat di malam kebakaran ia juga mendatangi rumah Jin-suk dan melihat sendiri bagaimana kekejaman Saan yang asli. Ia yang selama ini salah paham rupanya sengaja menculik Hiju untuk memancing kemunculan Saan asli. Dengan sebilah tongkat bisbol, Do-jae menyerang Saan asli, namun ternyata ia tak cukup kuat melawan keberingasan sang psikopat. Dong-jae dihajar habis-habisan oleh Saan asli hingga ditenggelamkan ke danau. Di waktu yang bersamaan, Saan menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Saan asli yang mengajaknya berduel. Saan yakin jika nyawa Hiju kini juga dalam bahaya. Ketika Saan tiba di sana, ia mengira jika Hiju berada di dalam tas besar di atas perahu. Betapa terkejutnya Saan karena ternyata ia malah mendapati tubuh Do-jae yang nyaris tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. 박두재, 정신 차려, 박두재! Tak jauh dari tempat tersebut, terdengar suara derung mobil yang mana Saan asli bersiap membawa Hiju kabur. Hiju yang sudah siuman lalu menjambak Saan asli hingga mobil itu pun berhenti. Hiju segera berlari ke arah Saan dan berhasil selamat. Melihat tampang Saan yang kini berubah 180 derajat, membuat Saan asli mencibirnya. Jika dulunya, Saan hanyalah pemuda miskin yang hanya bisa memancing dengan tangan kosong. Saan pun semakin naik pitam dan berkata jika ia tak membutuhkan semua yang ketua PAI berikan padanya. Insiden itu pun berakhir saat Do-jae berusaha melindungi Saan yang saat itu akan ditikam dengan sajam. Tak lama kemudian kepolisian pun datang, namun sayang Saan asli berhasil meloloskan diri. Do-jae dan Saan pun dibawa ke rumah sakit. Do-jae meminta maaf kepada Saan karena selama ini ia telah bekerja sama dengan Saan yang asli dan bahkan dirinya lah yang mendorong Hiju ke jurang.
Di lain sisi, Saan Asli merawat luka-lukanya dan merencanakan misi balas dendam. Ia pun mengingat beberapa hari yang lalu ketika pertemuannya dengan sang ibu. Saat itu, Saan Asli mengutarakan kekecewaannya pada ibunya karena menganggapnya sudah mati. Dan di saat itulah Saan kabur menghindari ibunya. Keesokan harinya, media mengumumkan bahwa Dujay bersengkongkol dengan penculik yang menteror Saan. Saat ini, rumah Dujay bahkan digeledah oleh pihak polisi. Sementara itu, teman-teman sekantornya pun mulai membicarakan tentang Dujay yang selama ini sangat lihai dalam penyamaran. Dari komputer yang ditemukan di rumah Dujay, ditemukan bukti bahwa selama ini pria itu memang menyadap lokasi Saan. Di rumah sakit, Saan mencoba meyakinkan Dujay untuk bekerja sama dalam menangkap Saan yang asli. Dujay akhirnya setuju setelah ia menemukan barang-barang saudara kembarnya di lokasi korban dikubur. Sementara itu, Tuan Ilyong terlihat marah besar karena istrinya masih saja mencari keberadaan Saan Asli yang sebenarnya benar-benar membuatnya muak. Ia bahkan menganggap Saan Asli bagaikan monster yang harus dilenyapkan. Istri Tuan Ilyong justru mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur, jika Saan adalah anak dari ketua Paik dengan selingkuhannya di masa lalu. Hal itu pun membuat Ilyong merasa frustasi karena mendiang ayahnya tega membohonginya dan bahkan menghadirkan saingan Ilyong di masa depan. Setelah semua yang terjadi, polisi pun membongkar makam para korban penculikan di sebuah gunung. Mereka pun melakukan proses identifikasi. Yuri dan Sang-woo akhirnya mengungkap siapakah sebenarnya Saan dan kesulitan yang selama ini ia hadapi. Tak lama kemudian, Sang-woo mendapat telepon dari Saan jika polisi telah menemukan makam teman-teman Sang-woo semasa kecil. Sang-woo melihat beberapa barang-barang korban yang juga terkubur bersama jasad, termasuk sebuah kelereng dan cincin. Misteri dan rasa penasaran Sang-woo selama ini akan nasib teman-temannya pun kini terjawab sudah. Yuri berusaha menghibur Sang-woo dan sejak saat itulah Sang-woo mulai menyukai Yuri yang selalu ada untuknya. Sementara itu, In-ah dan Hee-ju terus berspekulasi setelah mengetahui jika Saan yang asli ternyata masih hidup dan tujuannya melakukan teror. Sepertinya ada alasan yang kuat mengapa kecelakaan menimpa keluarga mereka, yang diduga karena adik kandung Hee-ju yang bernama Yujin sempat melihat wajah Saan asli, mengingat kedua keluarga tersebut memang bertetangga. In-ah saat itu melihat ada bocah laki-laki aneh yang membuat Yujin menangis, dan sejak saat itulah bocah tersebut menghilang dan digantikan dengan seseorang yang lebih tinggi, yang tak lain adalah Saan yang saat ini sebagai suami Hee-ju. Tak lama kemudian, ibu Hee-ju datang hingga keduanya pun berdebat karena Hee-ju sudah muak selalu dipaksa oleh ibunya agar selalu patuh terhadapnya. 나처럼 무조건적인 복종을 하는 것도 아니라는 거. Di malam itu juga, Hee-ju memberikan kejutan bagi Saan. Ia berdandan sangat cantik dan mengingatkan Saan tentang perjanjian pernikahan. Hee-ju pada akhirnya tahu jika sebenarnya seseorang yang mengirimkan hasil tes DNA di meja In-ah adalah Saan sendiri. Karena jauh sebelum perjodohan itu terjadi, Saan memang sangat mencintai Hee-ju sehingga ia tak mau menikah dengan In-ah. Sementara In-ah sendiri tak mau menikahi Saan karena pria itu hanyalah anak adopsi. Setelah semua terkuak, Saan berjanji akan memulai hubungan yang lebih baik bersama Hee-ju hingga keduanya pun berciuman dan menghabiskan malam bersama. Berpindah pada Dojay, pada akhirnya ia mendapati laporan jika kerangka saudara kembarnya telah diidentifikasi yang seketika membuatnya lega sekaligus bersedih. Dojay pun merasa bersyukur jika Saan sang jubir ternyata bukanlah Saan yang selama ini ia kira seorang psikopat. Di lain sisi, In-ah dan Hee-ju mendesak ketua Hong untuk mengakui apakah kesepakatan ayahnya dalam tragedi kecelakaan yang menyebabkan Yujin tewas dan ketulian yang menimpa In-ah. Ketua Hong seketika teringat perjanjiannya dengan Ketua Paik, yang mana saat itu Ketua Hong sebenarnya tahu penyebab kecelakaan itu terjadi. Namun ia sengaja menutupi fakta kecelakaan karena dirinya sudah berinvestasi pada kampanye Tuan Ilyong dan tak mau rencana mereka hancur begitu saja. 내가 이익보다 손해에 민감한 사람이라는 거.
Dalam acara peringatan kematian Ketua Paik, terlihat Saan Asli juga datang ke tempat tersebut. Namun sepertinya ia merencanakan sesuatu atas sepengetahuan ibunya. Terjadi keributan yang mana Ketua Hong membawa senjata dan menyinggung soal keberadaan anak Ilyong alias si psikopat. Tuan Ilyong yang memang tak tahu apa-apa hanya bisa terdiam terpaku. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang membuat mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Di waktu yang bersamaan, dengan bantuan Dojai, polisi pun berhasil melacak keberadaan Saan yang asli. Saan pun sangat terkejut karena lokasi Saan asli ternyata berada di upacara peringatan kematian Tuan Paik. Kebakaran pun tak dapat terhindarkan. Psikopat rupanya memanfaatkan kondisi tersebut dengan membawa kabur Heju. Saan asli merasa jika Saan sudah merenggut semua kebahagiaannya, sehingga kini ia pun akan merenggut kebahagiaan Saan dengan menghabisi Heju. Heju yang dalam keadaan terintimidasi justru berniat mengorbankan dirinya demi melindungi Saan. Ia nekat memacu pedal gas dengan menabrakkan mobil agar Saan terbebas dari bayang-bayang ancaman sang psikopat. Dan sejak saat itulah Heju menghilang. 수색대원들은 보트를 타고 주변을 수색합니다. Di atas podium, Saan mengumumkan bahwa ia bukanlah anak kandung Tuan Ilyong dan bukan cucu Ketua Paik. Namun satu hal yang berisi kebenaran, yakni dirinya adalah seorang suami dari seorang wanita bernama Heju yang saat ini diculik oleh pelaku yang berniat menghabisinya. Saan meminta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencari keberadaan Heju. Mendengar pernyataan tersebut membuat staf kantor kepresidenan Song Woo dan Yuri merasa terkejut sekaligus terenyuh. Sebenarnya alasan apakah yang selama ini membuat Saan menutupi identitas istrinya sendiri? 과장님도 모르셨어요? 실종될 당시 Saan menelusuri sepanjang jalanan yang langsung berbatasan dengan sebuah sungai, namun pencariannya tidak membuahkan hasil. Sampai pada akhirnya, detektif menemukan jejak kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh Heju dan Saan asli. Namun mereka tak dapat menemukan mobil tersebut yang diduga tenggelam ke dasar sungai. Di TKP hanya ada sepatu Heju yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menerjunkan tim SAR. Tak lama kemudian, orang tua Heju dan In-ah menyusul ke lokasi. Ibu Heju merasa sangat syok saat mengetahui Heju yang belum ditemukan. Tuan Ilyong dan Ketua Hong pun justru saling menyalahkan karena keduanya yakin jika dalang di balik semua ini adalah Saan asli yang seharusnya dilenyapkan sedari dulu. Pertengkaran itu pun ditengahi oleh In-ah. 그만들 하세요. 이제 와서 누가 누굴 탓해요. Saan yang melihat ibunya tak datang ke lokasi semakin mencurigainya jika sang ibu yang bernama Kyung Jin sedang merencanakan sesuatu. Saan lalu memeriksa rekaman CCTV pada acara peringatan kematian sang kakek, namun Kyung Jin tak kelihatan batang hidungnya. Saan lalu pulang ke rumah orang tuanya dan memeriksa kamera dashboard mobil ibunya, namun rekaman itu telah dihapus. Saan meminta bantuan seorang detektif untuk mengeluarkan surat perintah pemeriksaan terhadap sang ibu. 심규진 교수 차량 블랙박스 영상이 지워져 있습니다. Melihat Kyung Jin datang menghampirinya, Saan langsung menanyakan di manakah keberadaan Heju. Ia pun yakin jika sang ibulah yang telah menyembunyikan Saan asli dan Heju. Terlebih tak ada sedikit pun air mata atau kesedihan di wajah wanita itu, jika seolah Kyung Jin memang mengetahui jika Saan asli memang masih hidup. Kyung Jin berdalih jika selama 20 tahun terakhir ini air matanya seakan sudah habis saat meratapi kepergian putranya yang dikabarkan tewas tenggelam ketika menemani kakeknya memancing. Dan saat ini giliran Saan yang mengalami penderitaan yang sama karena kehilangan sosok yang ia cintai. Kyung Jin pun mengungkapkan sebuah fakta jika Saan adalah anak kandung dari Ketua Paik. 네가 겪을 차례 아니니? Kabar menghilangnya Heju pun akhirnya disiarkan di stasiun TV. Yuri membacakan berita dan tak kuasa menahan kesedihan karena Heju sudah dianggapnya sebagai sahabat sendiri. Sebenarnya, ia merasa terkejut saat mengetahui jika Heju dan Saan adalah sepasang suami istri. Sang Wo pun menyebut jika sebenarnya Heju bisa berbicara dan hal itu pun sudah ia ketahui semenjak lama saat keduanya mengunjungi panti.
Tak lama kemudian, Yuri dan Sang-woo tiba di TKP dan mereka pun bergabung bersama relawan dari kantor kepresidenan untuk membantu tim SAR mencari Hee-ju. Saan sendiri sedang berada di markas pencarian, yang mana detektif menemukan barang-barang pribadi Hee-ju yang hanyut di dekat sungai, yang salah satunya adalah HP. Mereka pun berasumsi jika Hee-ju sudah terseret sangat jauh sehingga peluang hidupnya sangatlah kecil. 여기까지 수색했는데도 발견되지 않았다면 Dalam situasi yang semakin genting, Tuan Il-yong akhirnya memberikan konferensi pers jika ucapan Saan kemarin benar adanya. Puluhan tahun silam, ia memang memiliki putra, namun sebuah tragedi di sebuah danau merenggut nyawanya. Keluarga saat itu memutuskan untuk tidak melaporkan kematiannya, karena sampai saat ini pun mereka tak bisa menemukan jasad sang putra. Saat itulah mereka pun mengadopsi Saan yang kini menjadi jubir dan sangat menyayangi Saan sepenuh hati. Tuan Il-yong pun tak menyangka jika sebenarnya putra kandungnya masih hidup dan terus menteror Saan. Di luar dugaan, ada seorang wartawan yang mengungkapkan bahwa putra kandung Il-yong adalah seorang psikopat yang kerap menculik anak-anak di panti asuhan. Hal itu pun dibuktikan dengan pengakuan Do-jae dari balik jeruji besi. Do-jae teringat beberapa tahun silam saat Saan asli mendatangi kantor jubir, sehingga ia pun memanfaatkan amarah Saan asli untuk mengajaknya bekerja sama karena mengira jika keduanya memiliki kepentingan yang sama. Terlebih Saan asli saat itu juga mendatangi villa tempat para korban dihabisi. 형과 신이 레오건 아이들이 실종된 장소를 알고 있었습니다. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang dan menangkap Kyujin atas tuduhan penghilangan nyawa. Saat diinterogasi, detektif pun mengungkapkan sebuah fakta jika Kyujin adalah pelaku yang menghabisi ketua Paik saat pria parubaya itu dirawat di rumah sakit. Di rumahnya, Ibu Hee-ju sangat terpukul dengan nasib yang menimpa putrinya. Ia menyesal karena telah memaksa putrinya untuk menikahi pria kaya raya dan berharap Hee-ju bisa hidup bahagia. Namun sebaliknya, ternyata Hee-ju justru menderita. In-ah lalu menemui ayahnya agar ia bisa segera mengambil sikap dan mengakui di depan publik sebenarnya perjanjian apakah yang kedua keluarga ini buat 20 tahun yang lalu. Berita penangkapan Kyujin membuat mereka sangat terkejut karena mengira jika korban yang dimaksud adalah Hee-ju. 살인? Kembali ke ruangan interogasi, Saan ternyata mengetahui jika ketua Paik dihabisi oleh Kyujin lewat sebuah kamera tersembunyi yang ada di balik cincin sang ketua. Saat itu, Kyujin memang ingin membalas dendam pada mertuanya karena telah tega melenyapkan Saan asli yang dianggap akan membawa malapetaka. Sehingga ketua menggantikan cucunya sendiri dengan putra kandungnya yang merupakan hasil dari perselingkuhan. Saat itu, Kyujin bahkan dipaksa untuk membesarkannya dan berpura-pura baik-baik saja demi mencapai kekuasaan. Kyujin tak bisa berkutik lagi dengan bukti tersebut jika ia memang membekap ketua Paik menggunakan bantal. Saan pun kembali bertanya tentang keberadaan Hee-ju, namun wanita itu enggan menjawabnya. Ternyata sebelum mobil putih tersebut terjatuh ke sungai, Kyujin memerintahkan sekretarisnya yang bernama Tuan Min untuk membawa keduanya ke tempat rahasia. Saan yakin jika Hee-ju sengaja dibiarkan hidup karena Kyujin memang ingin menyiksa batin Saan selama bertahun-tahun untuk menemukan keberadaan Hee-ju yang tak akan kunjung membuahkan hasil. 반드시 살려두셨을 겁니다. Di waktu yang bersamaan, detektif berhasil melacak keberadaan Hee-ju setelah berhasil menemukan riwayat perjalanan Kyujin di dalam mobilnya. Di tempat itulah Tuan Min teringat pesan Kyujin yang mana ia harus menyelamatkan Saan asli dan menghabisi Hee-ju jika terjadi sesuatu di luar rencana. Namun ternyata Tuan Min tak tega menghabisi Hee-ju. Ia justru membangunkan gadis itu dan menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Sementara ruang tempat Saan asli disekap justru digembok berlapis agar psikopat itu tak bisa melarikan diri untuk selama-lamanya. Dengan langkah tertati-tati, Hee-ju berusaha meminta bantuan tepat di saat iring-iringan mobil Saan dan para polisi menuju ke tempat rahasia. Tuan Min yang menganggap masalah sudah selesai justru dikejutkan dengan kemunculan Tuan Il-yong. Sebelumnya, Il-yong memang curiga jika Tuan Min dan istrinya sedang merencanakan sesuatu sehingga ia menguntitnya.
Rupanya Tuan Ilyong ingin membayar perbuatannya, yakni dengan menghabisi putranya sendiri yang memiliki gen mengerikan. Karena di bawah ancaman, Tuan Min terpaksa membuka pintu ruangan Saan asli, hingga pada akhirnya ayah dan anak itu pun terlibat perkelahian yang mengakibatkan Tuan Min dan Ilyong terkena luka tembak. Saan asli segera mengejar Hiju yang masih berada di sekitaran tempat rahasia. Hiju yang merasa sangat ketakutan akhirnya bisa bernapas lega saat ia melihat ada mobil yang melintas tak jauh dari tempatnya berada. Ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Saan sang pujaan hati. Keduanya pun berpelukan sembari terisak. Karena melihat keadaan Hiju yang sangat menyedihkan, Saan pun menggendongnya ke mobil dan Hiju berkata jika psikopat masih berkeliaran dengan membawa senjata. Polisi pun segera menyisir area tersebut, sementara Hiju dan Saan segera menuju ke rumah sakit terdekat. Namun belum jauh Saan menyetir, keduanya dikejutkan dengan kemunculan Saan asli yang meminta Saan untuk keluar dari mobil dan berbicara dengannya. Meskipun sempat ragu, namun Saan berniat mengakhiri semua ini dengan membujuk Saan asli untuk segera menyerahkan diri. 우리 둘이 얘기하자. 더 이상 홍희준은 끌어들이지 마. Di tengah pembicaraan keduanya, entah apa yang Saan asli bisikan ke telinga Saan yang seketika membuat pria itu terpukul dan merasa putus asa dengan semua yang terjadi. Sementara Saan asli justru merasa puas karena telah membeberkan sebuah rahasia. Tak lama kemudian polisi pun datang dan mengepung Saan asli. Namun karena tak mengindahkan petugas dan menembak Saan, sang psikopat pun terpaksa dilumpuhkan dan tewas seketika. Hiju meratapi keadaan suaminya yang terkapar bersimbah darah. Seketika ia pun menyesal karena mengapa tak sedari dulu ia mengakui jika sangat menyukai Saan saat keduanya masih remaja. Andai saja Hiju mengakuinya sejak awal, mungkin ia dan Saan bisa merasakan kebahagiaan selama 3 tahun bersama, sebagaimana pasangan suami istri lain yang memadu kasih. Namun kini semua terasa pupus sudah karena waktu tak akan mungkin terulang dan yang tersisa hanyalah kehampaan, kesendirian dalam penyesalan yang tak berujung. Setelah insiden tersebut, Hiju dan Saan sama-sama dibawa ke rumah sakit. Hingga 4 hari berlalu, Hiju pun sadarkan diri. Namun sayang, ia mendapati jika Saan menghilang bak di telan bumi dan keluarganya pun tak ada yang mengetahuinya. Stasiun TV mengabarkan jika Saan telah mendonasikan seluruh warisan dari ayah kandungnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai jubir kepresidenan. Semua staf dibuat kehilangan sosok atasan yang sangat mereka hormati. Sementara itu, Kyujin dan sekretarisnya ditahan untuk diselidiki tindak kriminalnya. Tuan Min rupanya diperintah oleh Kyujin untuk mendorong mobil itu ke sungai dan menyebarkan barang-barang Hiju untuk mengacaukan penyelidikan polisi. Di dalam tahanan, Kyujin tak kuasa menahan rasa sedihnya karena kini ia telah kehilangan putranya untuk selamanya. Kyujin pun mengingat saat terakhir bersama Saan asli dan ia merasa gagal menjadi seorang ibu karena tak bisa melindunginya. 엄마 널 다시는 잃고 싶지 않다고. Beberapa waktu pun berlalu, Tuan Ilyong menyatakan permintaan maafnya di depan publik jika ia mundur sebagai kandidat calon presiden. Ia menyesal atas apa yang terjadi dan berjanji akan memperbaiki diri dengan meninggalkan latar belakang keluarga dan menjadi rakyat jelata. 6 bulan kemudian, Kyujin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kematian ketua PAIK, sementara Tuan Min dipenjara 5 tahun. Hubungan antara Yuri dengan Sang-woo terlihat semakin dekat saja. Keduanya sangat bahagia ketika mengunjungi panti asuhan dan berbaur bersama anak-anak di sana. Bahkan Saan juga mendonasikan sebagian uangnya untuk panti asuhan tersebut. 백사원 대변인 전 재산 완원. 들었죠? Di rumahnya, Hiju masih bertahan dalam kesendirian sembari terus menunggu kabar dari Saan. Ia melakukan segala cara dengan mengumpulkan informasi tentang suaminya, termasuk menjenguk Dojae di tahanan. Selama bertahun-tahun menjadi asisten pribadinya, Hiju yakin jika Dojae mungkin memiliki petunjuk tentang sang suami.
Dojai pun menyebut jika setelah tragedi ini berakhir, Saan pernah berkata jika ia hanya ingin hidup bersama orang yang ia cintai. Namun jika kini Saan menghilang, itu berarti ada sesuatu yang membuatnya berubah tujuan. 먼지처럼 사라질 거라고 하셨습니다. Tak hanya Dojai, bawahan Saan pun juga mengakui jika selama ini Saan kerap menunjukkan usahanya untuk menjadi suami yang baik. Ia bahkan mempelajari bahasa cinta dan kata-kata romantis. 좋은 남편은 어떻게 되는 건지. Dari keterangan ayah kandungnya pun, Hiju akhirnya tahu jika Saan sering mengajak ayahnya makan di restoran tonkatsu tanpa sepengetahuan Hiju. Pencarian terhadap Saan selama berbulan-bulan sepertinya belum menunjukkan kemajuan, namun Hiju seakan tak rela jika Saan menghilang begitu saja. Hingga suatu malam, In-ah datang berkunjung dan berusaha menghibur Hiju agar ia tak larut dalam kesedihan. Hiju tetap pada pendirian dan akan menunggu Saan apapun yang terjadi. In-ah dengan tegas menyuruh Hiju untuk melupakan Saan karena pria itu tak akan pernah kembali. Sepertinya In-ah mengetahui apa yang menimpa dengan Saan, namun ia tak ingin berbicara terlalu banyak kepada Hiju. Air mata Hiju pun tumpah di depan kakak tirinya itu. Ternyata beberapa waktu yang lalu, In-ah memang pernah dihubungi oleh Saan untuk bertemu di rumah abu mendiang adik kandung Hiju yang bernama Eugene. Suatu malam, panggilan telepon internasional pun datang ke HP Hiju yang membuatnya sangat yakin jika si penelpon adalah Saan. Karena kode nomor telepon tersebut mengacu pada negara Argan. Tak hanya itu saja, keesokan harinya Hiju mendapatkan surat yang berisi ucapan terima kasih atas donasi yang Hiju berikan pada sekolah bahasa isyarat di negara yang sama. Padahal Hiju tak pernah sekalipun menyumbangkan apapun. Hiju yakin jika ini merupakan sebuah petunjuk sehingga ia harus pergi ke negara tersebut untuk mencari keberadaan Saan. Sempat Hiju mendapatkan pertentangan dari bawahan Saan karena negara Argan sedang konflik dan akan sangat berbahaya jika Hiju pergi seorang diri. 난 뭔 소린지 잘 모르겠고 뭐 아르간이 있을 만한 거 알면 뭐요. Keyakinan Hiju semakin memuncak saat ia tahu jika di negara Argan ada sebuah tempat yang memiliki pemandangan senja yang sangat indah, dan Saan pun pernah mengunjunginya saat masih bekerja sebagai wartawan. Singkat cerita, Hiju tiba di negara Argan. Setelah mengunjungi sekolah bahasa isyarat yang dimaksud, ia pun segera menuju ke lokasi terbaik untuk melihat langit senja. Namun ternyata daerah itu sedang diduduki oleh para pemberontak, sehingga siapapun yang memasukinya bisa saja tertangkap. Hal yang ditakuti Hiju pun akhirnya terjadi. Ia terpergok oleh pemberontak dan dibawa ke suatu tempat bersama beberapa orang lain dengan mata tertutup. Di tengah kepanikannya, muncul seorang pria yang membebaskan mereka dengan membawa Hiju ke sebuah mobil. Hiju pun hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ia alami karena saat itu ia tak bisa melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya, mobil mereka pun diserang oleh pemberontak dengan tembakan bertubi-tubi. Keadaan pun kini telah aman setelah mobil terperosok ke semak belukar. Tak pernah Hiju duga jika sosok pria yang menyelamatkannya adalah Saan, sang pujaan hati. Mengetahui Hiju ada di lokasi yang cukup berbahaya hanya demi mencarinya justru membuat Saan marah. Karena Hiju tak mematuhi perintahnya untuk tetap menunggu sampai Saan sendiri yang akan mendatanginya. Hiju pun bertanya, sebenarnya kalimat apakah yang dibisikkan Saan asli pada tragedi 6 bulan silam yang membuat Saan meninggalkannya. Ternyata Saan merasa sangat bersalah karena di masa lalu Ketua Paiklah yang memerintahkan seseorang untuk mencelakai keluarga Tuan Hong, termasuk sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa adik Hiju yang saat itu masih sangat kecil. Kedua keluarga tersebut rupanya membuat perjanjian untuk saling menutupi kasus agar cita-cita mereka untuk menjadi orang paling berkuasa bisa terwujud. Dan itulah alasan mengapa keluarga Paik akan menikahkan In-ah dengan Saan sebagai cara untuk menebus kesalahan. Saat ini Saan merasa malu di hadapan Hiju karena berdasarkan pengakuan In-ah sebenarnya Hiju pun tahu perbuatan Ketua Paik. Namun Hiju masih memutuskan untuk tetap melindungi Saan.
Saan yang merasa dirinya harus dihukum lantas memutuskan untuk mengasingkan diri. Namun berbeda dengan prinsip Hiju yang mana kini bukan saatnya lagi untuk menyalahkan, karena ia tak bisa hidup sehari pun tanpa Saan yang membuat dirinya lah yang justru sedang mendapatkan hukuman. Hiju pun mencium Saan yang seketika disambut pelukan hangat dari sang suami. Setelahnya keduanya pun menghabiskan hari-hari romantis di Pondok Saan yang berada di tepi pantai dengan pemandangan langit senja. Pemandangan tersebut rupanya selalu mengingatkan Saan akan kecantikan wajah Hiju. Beberapa waktu kemudian, Saan dan Hiju memutuskan untuk bercerai dan menikah ulang dengan identitas Saan yang baru sebagai Park Yu-yeon. Keduanya hidup bahagia dan tinggal di sebuah rumah yang selalu terisi dengan cinta dan canda tawa. Suatu hari, teman-temannya pun berkunjung, termasuk Yuri dan Sangwoo yang juga akan mengumumkan rencana pernikahan. 결혼해요. Hiju berusaha memperbaiki hubungan dengan ibu dan ayah tirinya. Ia pun menyampaikan pernikahan ulangnya dengan Saan. Dengan wajah yang sendu, sang ibu berharap kini rumah tangga putrinya akan benar-benar bahagia meskipun dengan orang yang sama, tapi dengan situasi dan kondisi yang jauh berbeda. Hiju pun berharap kebahagiaan yang sama bagi In-ah, hingga keduanya saling melupakan masa lalu dan berjanji jika dirinya akan menjadi adik yang selalu menyayangi In-ah melebihi siapapun. Pada akhirnya, Hiju kembali bekerja sebagai penerjemah bahasa isyarat di kantor berita dan mendampingi Yuri sebagai reporter. Sementara Saan bekerja sebagai negosiator di bawah Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan berbagai konflik kenegaraan. Ia pun didampingi oleh Do Jae yang kini sudah dibebaskan dari tahanan. Hiju dan Saan akhirnya bisa hidup dengan bahagia dan berencana memiliki buah hati untuk meramaikan rumah tangganya, dan film pun berakhir. 사람이 더 필요하겠는데?